السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام فأصبحنا مسلمين، وغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا مؤمنين، وأمرنا بالعبادة لنكون من المتقين. فسبحان الذي خلقنا أحسن التقويم، نحمده حمدا شاكرين حمدا داعمين كما علمنا أن نحمده، ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita, dan ini kajian awal jumpa kita di tahun 2020 Masehi. Semoga ini awal yang baik, awal untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bisa istiqamah sampai kita wafat kembali kepada Allah insyaallah. Hari ini kita akan lanjutkan dalam masih kajian kitab Sahih Al-Bukhari atau lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kumpulan komprehensif tentang bimbingan kehidupan yang bersumber sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa kegiatan-kegiatan beliau yang dituntunkan pada kita ataupun aktivitas harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdiri dari 97 pembahasan. Setiap pembahasan merangkum beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait bahasan itu, yang juga diawali dengan ayat Al-Quran sebagai dasar awal dari pusat pembahasan yang dimaksudkan. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Iman, hal-hal yang bila dikerjakan bisa menguatkan iman kita, sekaligus menjadi pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau di bahasan hadis ini terdapat dalam kepribadian kita, maka ini menunjukkan iman kita diduga kuat di situ. Jika kemudian ada pembahasan yang dilanggar di sini, maka ini menunjukkan iman pemiliknya sedang mengalami persoalan, ada masalah dan bagaimana memperbaikinya. Itu yang coba kita kaji. Saya insya Allah hari ini menepati janji saya untuk mengopi setiap materi yang kita bahas. Ya, tadi saya sempat minta, alhamdulillah staf dikopikan. Seperti saya janjikan, saya mungkin tidak bisa kopi semua karena tak tahu juga berapa yang bisa hadir, ya. Karena itu saya sampaikan di pertemuan lalu, masih ingat? Tidak. Saya akan kopikan sejumlah yang saya bisa kopikan. Nanti kalau ada yang tidak terdapat terbagi pada saat itu, cukup Anda foto dengan handphonenya masing-masing. Ya, foto dengan Ustadz bisa. Kenapa foto materi kajian nggak bisa, gitu kan? Selfie bisa, kenapa sel kitab tidak bisa, kan? Ya, jadi nanti yang tak dapat terbagi foto saja. Jadi nanti di situ bisa saling mempelajari. Insya Allah sama materinya, tidak ada beda. Dan yang saya copy masih asli, masih berbahasa Arab. Tidak saya coret-coret, tidak saya terjemahkan, dan tidak saya berikan apapun ke sini. Supaya nanti Anda pun insya Allah bisa belajar langsung. Kalau Anda ingin berikan catatan, bisa Anda berikan sendiri masing-masing. Jelas ya? Jadi ini materinya masih virgin, ya. Tinggal nanti kita bahas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman, bab masih dalam pembahasan iman, babul muslim, bab al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kalau sudah dapat nanti bisa disimak, kalau belum dapat diikuti bahasan yang saya sampaikan. Bab al-muslimu. Di sini tidak ditulis babul muslimi.
Ya, tapi ditulis bab al-muslimu. Jelas? Tidak. Saya jelaskan. Saya ingin bahas setiap bagian diksi kalimatnya supaya saya ingin paham ya, apa yang kita bahas kita paham. Saya tidak mencenderung mengarahkan kepada hafalan tapi tidak paham apa yang dihafalkan. Dan ini menjadi kebiasaan sebagian orang Islam sekarang. Saya contohkan begini. Sedikit ya, saya kembalikan kepada apa yang sering saya ulang-ulang untuk mengingatkan dan menyadarkan kita semua termasuk saya pribadi. Begini, kenapa bagian ibadah ilmunya disebut fiqih? Kan ada 3 ilmu nanti kan? Akidah, ya kan? Ilmunya tauhid atau bahkan dengan namanya akidah. Kedua ibadah, syariat, ilmunya disebut fiqih. Ketiga akhlak. Nah saya fokus nih kepada ibadah dulu, karena ini yang kita kerjakan tiap hari. Kalau akidah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim. Akidahnya apa? Islam. Akhlak, tampilan keseharian kita berupa perilaku. Tapi ibadah itu kan diantara yang paling penting hubungan pokok kita dengan Allah. Konteksnya ada di ibadah kita kerjakan setiap hari. Contohnya apa diantaranya? Salat kan? Salat kan bagian ibadah kan? Tiap hari kita kerjakan. Puasa bagian ibadah. Baca Quran bagian ibadah. Baik ilmu pada ibadah ini, ilmunya disebut fiqih. Apa itu fiqih? Secara bahasa artinya al-fahmu, paham, mengerti. Kenapa ilmunya disebut fiqih? Tidak disendirikan ilmu. Belum pernah lihat kan ada buku namanya ilmu salat? Tidak ada kan? Yang ada fiqih salat. Belum pernah dengar kan ada buku namanya ilmu zakat? Yang ada fikih zakat, fikih haji, fikih umrah. Kenapa disebut fikih? Ada isyarat di situ supaya tidak sekedar dipelajari, tapi dipahami apa yang dipelajari itu. Jadi kalau kita ingin sholat, belajar dulu keterangan tentang sholat. Ilmu-ilmu tentang sholat disebut fikih untuk mendorong kita bukan sekedar menghafalkannya, tapi memahami apa yang dibaca itu. Dengan pemahaman itu baru dipraktekkan. Karena itulah perintah sholat ketika disebutkan dalam Al-Quran, itu dibuka dengan kata tilawah. Perintahnya disebut dengan utslu. Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Itu sebelum muncul kata wa'aqimis sholah dan tunaikan olehmu sholat dengan benar, diawali dengan kalimat utslu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Dari kata tilawah. Tilawah punya 3 arti, beda dengan qiraah. Ada iqra, ada utslu, itu beda. Wahyu pertama iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah wahyu turun, kemudian datang perintah ibadah, berubah jadi utslu. Kata tilawah. Iqra secara bahasa hanya punya 1 arti. Ya, apa itu? Membaca yang tertulis, tapi tanpa tuntutan untuk memahaminya. Asalnya itu. Atau ada yang menambahkan, menghadirkan yang diingat, kalau kita punya ingatan. Ya, jadi membaca ma huwa maktubun fis sudur atau istihdaru ma huwa maktubun fis sudur. Menghadirkan apa yang diingat atau membaca apa yang tertulis tanpa ingat kewajiban atau tanpa tuntutan untuk memahaminya. Baik, sedangkan kalau muncul kata utslu tilawah itu punya 3 arti. Artinya baca, pahami dan amalkan apa yang telah dipahami itu. Kenapa wahyu pertama turun menggunakan iqra bukan utslu? Karena Nabi Muhammad itu ummi, jangankan paham, baca aja nggak bisa. Jadi kalau kalimat pertamanya utslu, ada yang keliru di situ. Karena itu diksi Al-Quran begitu sempurnanya. Karena Allah langsung yang berfirman, bukan manusia yang berkata, maka sesuai dengan konteks pada saat itu. Iqra ya Muhammad, kata Jibril, baca. Maka dijawab oleh Nabi, ma'ana biqari, jangankan paham, baca pun saya nggak bisa. Ma'ana biqari, sampai 3 kali dipeluk oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi laki-laki, turun kalimat sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad baca. Jangan berpikir kamu nggak pernah sekolah. Jangan berpikir kamu nggak pernah punya guru yang mengajarkan kamu baca. Lakukan bacaan ini karena Allah yang mencipta kamu saja begitu mudah. Membuat manusia itu kompleks. Lebih sulit dibandingkan membaca. Bagi Allah sangat mudah. Apalagi menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Ayat ini ingin memberikan pesan menggunakan rumus ulumul Quran, bab tentang asbabun nuzul. Kaidahnya berbunyi begini. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Paham? Tidak. Baik. Hukum itu kalau ingin disimpulkan, ambil berdasarkan keumuman lafaznya sehingga menjadi hukum sekalipun sebabnya dikhususkan untuk orang tertentu. Ayat ini turun kepada Nabi khusus. Tapi lafadznya berlaku umum.
Makanya kata para ulama tafsir bersepakat mereka, ayat ini ingin mengajarkan pada setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Anda mengerjakan semua urusan karena Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun urusan itu. Kaidah ini sangat bertalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kemudahan bagi setiap kita. Itu ada di pertengahan Quran surah kedua Al-Baqarah di tengah ayat 185. Di situ ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untukmu mudah, tapi kapan itu jadi mudah untukmu? Kalau Anda mengerjakan karena Allah. Anda bekerja karena pimpinan, Anda dekat dengan pimpinan, maka akses Anda ke pimpinan jadi mudah. Sekarang Anda kerjakan semua karena Allah dan Anda dekat dengan Allah, maka apa yang tidak mudah bagi Allah? Karena itu, membangun kedekatan dengan Allah disebut takwa. Karena itulah ketika Allah menyebut orang semakin meningkatkan takwa, maka akan dimudahkan hidupnya. Itu yang dimaksud di akhir ayat kedua di Quran surah 65. Disambung ke ayat ketiganya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu membangun kedekatan dengan Allah, dengan meningkatkan takwa, maka aku berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Jadi bukan nggak punya masalah, tapi setiap akan menghadapi persoalan diringankan oleh Allah. Seakan-akan nggak punya masalah. Itu yang sering dibahasakan dengan memberikan solusi pada setiap problem yang terjadi. Bahkan mengirimkan rizki pada sisi yang tidak dia duga. Jalan takwa itu disebut ibadah. Karena itu setiap kita mengerjakan ibadah, seringkali bersanding dengan kalimat takwa. Contoh kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat 2, sambungkan ke 3 dan 4. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Jadi kita menunaikan salat itu untuk membangun hubungan dengan Allah supaya jadi orang takwa. Anda puasa Senin, Kamis, sekarang Kamis Anda puasa. Apa tujuan puasa itu? Membangun kedekatan dengan Allah, takwa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang beriman, baik dekat, menengah ataupun sedang jauh sekarang. Ya-nya nida, nidaun lil qarib mutawassit wal ba'id. Disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Ayyunya munada taukid, hanya tanbih. Paham? Tidak. Ya. Ayyun taukid untuk menguatkan, ha tanbih mengingatkan. Alladzina ismun mausulun yadullu 'alal jam'ul jam'iyyah, disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil semua kalangan tanpa jeda, tanpa batas. Jadi Allah panggil gini, hei semua orang yang punya iman tanpa kecuali. Baik itu tua, muda, kecil, besar, dewasa dan seterusnya tanpa batasan. Kaya cukup, nggak ada batas di situ. Semuanya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Aku kuatkan, aku ingatkan pada kalian semua, kutiba alaikumussyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Silahkan kerjakan puasa, bahkan aku wajibkan di bulan Ramadan. Seperti orang dulu pernah menunaikannya. Untuk apa semua itu? La'allakum tattaqun. Supaya engkau bertakwa. Apa itu takwa? Usaha membangun kedekatan dengan Allah, bentuknya ibadah. Nah, ilmu untuk menjadikan kita benar ibadah disebut fikih namanya. Fikih itu paham. Makanya ketika akan ibadah, kalau ingin nikmat salatnya, khusyuk, enak, maka kalimat Qur'annya berubah dari iqra jadi utslu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Quran surah 29 ayat 45. Sebelum salat, kata Allah, kamu baca dulu. Tapi jangan sekedar dibaca, pahami yang dibaca. Supaya merasakan kenikmatannya. Tiap hari kita baca Allahu Akbar, paham gak dengan yang dibaca? Kita baca Allahumma ba'id atau Allahu Akbar kabira, ngerti gak dengan yang diungkapkan? Jangan-jangan selama ini sujud nggak paham yang dibaca. Ruku nggak ngerti yang diungkapkan. Berdebat pada persoalan yang tidak banyak esensinya. Debat kunut itu tidak, kunut tidak, kunut tidak. Dua-duanya ada yang kunut, ada yang tidak. Tapi nggak sholat subuh keduanya akhirnya. Tidak esensial. Ya? Nah, sementara baik yang kunut atau tidak, nggak ngerti yang dibaca dalam sholat. Ya, bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kita? Maka itu yang dimaksudkan, itulah fiqh namanya. Ya, karena itu ketika Nabi mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu saat beliau masa dini belajar agama, maka kalimatnya sangat populer. Kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, mohon pahamkan ia semua urusan dalam persoalan agama dan ajarkan ia tentang ta'wil, memahami sesuatu yang sulit kadang-kadang untuk diberikan penjelasan. Itu yang dimaksud turunan Quran surah ke-9 ayat 122.
Baik. Kedengaran yang di luar? Oh tidak, Masya Allah. Tidak tapi bisa jawab, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Ya, cuma di Kelapa Gading, tidak tapi bisa jawab yang kedengaran. Alhamdulillah. Sekarang kedengaran? Alhamdulillah. Baik. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua. Baik, teruskan. Jadi ini standarnya. Jadi begitu turun ayat belajar, itu menggunakan kalimat fiqh. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Ada fikih di situ. Ya, karena itu insyaallah kita coba mulai bab ini dan kita ambil kalimat fiqhnya untuk lebih konsentrasi pada pemahaman, tidak sekedar menghafalkannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba saya tuliskan dulu supaya yang belum dapat atau belum sampai kertas itu nanti kita bisa menyimak sama-sama. Ibu kelihatan ini? Kelihatan, ya lah terserah. Ya, belum saya tulis sudah kelihatan. Alhamdulillah. Bab al-muslim. Ya. Bab di kitabnya tertulis begini, al-muslimu. Ya, man salimal muslimun. Salimal muslimun. Ya. Min lisani, ada min, ada man, itu beda ya. Saya tuliskan di sini. Min lisanihi wa yadihi. Lisanihi wa yadihi. Fokus sini. Saya ingin terangkan sedikit dasar kaidahnya. Ini kalau tulisannya begini, babu. Jelas ya? Bukan babun ya. Ini hilang nunnya. Seharusnya konsistensinya begini, babul muslimi, bukan muslimu. Rumus cepatnya begini, kalau ada dua kalimat disatukan, kalimat pertama hilang harakatnya, maka kalimat keduanya itu harakatnya kasrah. Di kaidah bahasa Arab disebut mudhaf, mudhaf ilaih. Jelas? Baik. Kalau di sininya tetap dhammah ini, maka ini artinya dua kalimat terpisah, tidak disatukan. Ya, ada sesuatu yang dihilangkan untuk meringankan bacaan. Apa yang dihilangkan ini? Biasanya kalimat hadza. Hadza bisa di depan, bisa di akhir. Bab hadza. Hadza. Ini artinya. Atau hadza babun. Kalau di sininya tanwin, dhamma. Maka di sini titik dua, cuma di sini tidak dihilangkan untuk mengetes kita bisa kaidah atau tidak. Jadi kalau di ilmu nahwu ada ininya hilang, ininya tetap ada harakat dhamma, maka ini adalah dua kalimat yang terpisah. Babu hadza, bab ini ya akan menerangkan hadis yang pokoknya ini. Jelas? Tapi kalau disambungkan kalimat babul muslimi, ini langsung menunjuk pada topiknya. Topik tentang orang Islam yang benar itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya sehingga orang lain selamat dari ketajaman lisan dan tangannya. Paham sampai sini? Nah, Al-Imam Al-Bukhari, perhatikan, karena beliau pun paham tentang bahasa, mengerti di fiqih, dan sangat ahli di bidang hadis, maka beliau memilih untuk menjadikan ini dua kalimat dan bukan menyatukannya. Ini menunjukkan ada kepakaran di dalamnya. Beliau katakan, bab hadza, hadzanya dibuang, bab ini yang akan saya tuliskan ini, hadis yang akan saya sampaikan sekarang, kata beliau, akan berisi topik berikut. Jelas sampai sini? Baik, ini menunjukkan kepakaran dari bidang bahasa dan hadis. Sebab kalau beliau satukan babul muslimi, maka itu akan jadi pembicaraan topik saja. Saya akan bicara tentang bab ini selesai. Tapi ketika beliau menyebutkan babun hada, bab hadis yang akan saya sampaikan ini menunjukkan bukan beliau yang menyampaikan, ada sosok yang saya dapatkan informasinya, saya akan sampaikan sekarang. Jelas? Kalau kalimatnya disatukan, seakan-akan kalimatnya dari beliau. Ya, saya akan menerangkan tentang bab begini. Tapi ketika dipisah jadi dua kalimat, beliau ingin menegaskan, informasi ini bukan datang dari diri saya pribadi.
Tapi saya merangkum keterangan sampai tersambung kepada Nabi SAW tentang topik yang akan kita bahas ini. Jelas? Baik. Yuk kita bahas. Kalau sudah paham, kita masuk kepada intinya. Bab al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Pembahasan bagian dari iman, artinya kembalikan ke pemahaman awal. Kalau ada orang yang menyalahi ketentuan ini, maka imannya sedang bermasalah. Walaupun dia mengaku mukmin. Tapi kalau ada orang yang membiasakan mengamalkan turunan dari ini menunjukkan imannya kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis yang mengajarkan tentang esensi muslim yang mampu menjaga lisan dan tangannya. Saya bacakan runtutan sanad dulu karena Anda akan bertanya begini, Imam Al-Bukhari dari mana nerima hadis ini? Beliau kan nggak pernah ketemu Nabi, lahir belakangan setelah Nabi wafat. Dari mana menemukan informasi yang dimaksudkan? Saya bacakan dulu. Haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail ibn Abi Khalid an Sya'bi an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari urutan sanad tadi dan puncaknya di sini saya berhenti diterima dari seorang sahabat junior namanya Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita sampai kepada Nabi, seperti saya ajarkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, hadis memiliki dua sayap yang sangat penting seperti pesawat. Jadi kalau satu sayapnya bermasalah, pesawatnya nggak bisa terbang. Di ilmu hadis ada dua sayap yang paling utama. Sebelum kita belajar hadis, apapun redaksinya, maka kita harus biasakan mengkaji dua hal ini dulu. Satu, ada yang disebut dengan sanad namanya. Apa namanya? Sanad. Dua, ada yang disebut dengan matan. Hadis bisa diterima kalau sanad dan matan ini tidak bermasalah. Walaupun matannya bagus, matan itu redaksinya. Ya, kalimat hadisnya, informasi yang disampaikan. Walaupun kalimat hadisnya bagus, kata-katanya itu benar, tapi sanadnya bermasalah. Apa itu sanad? Transmisi orang yang meriwayatkan hadis sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau transmisinya nggak jelas, periwayatnya tidak jelas atau bermasalah, maka hadisnya belum tentu bisa diterima dan diamalkan. Contoh, pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah, ternyata setelah diteliti, itu bukan hadis. Itu hadis palsu. Bahkan saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saya punya koleksi kitab hadis 1235. Saya cari-cari itu. Ya, saya menulis satu kitab, satu buku, namanya Menyoal Hadis-Hadis Populer. Itu saya cari satu-satu sampai di kitab hadis palsu. Ternyata di kitab hadis palsu pun, saking palsunya hadis ini tidak ditemukan. Itu hanya ada di satu kitab. Kitab bukan hadis, kitab tentang kisah. Karangan siapa? Syekh Jalaluddin, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu punya banyak kitab. Di hadis ada kitabnya. Ya, di ilmu Quran ada kitabnya Al-Itqan. Di ilmu hadis bahkan punya Alfiyah Suyuti. Di kisah pun tentang hikmah punya. Ya, namanya Ar-Rahmah fil Tibbi wal Hikmah, halaman 29. Di situ ditemukan tentang kisah. Kisah apa? Kisah tentang resep hidup sehat. Ya, jadi ada seorang pimpinan, ya, khalifah pada masa itu mengundang beberapa dokter dari berbagai negara. Ditanya apa resep sehat yang paling praktis. Maka yang Irak mengatakan, setiap paduka bangun tidur, cobalah minum air hangat beberapa teguk. Biasakan, minum. Kemudian yang dari Romawi ditanya bagaimana? Termasuk dari India. Ya, ada yang mengatakan makan biji ihlilaj. Ihlilaj, yaitu tumbuhnya di gurun-gurun, ya sekitaran itu ya. Ambil, tumbuh itu, kemudian konsumsi setiap hari. Kemudian yang mengatakan minum campuran rasyad, ya dari sayur-sayuran di pegunungan Asia Selatan. Ya, mereka mengatakan ambil ini. Cuma ada satu dokter yang diam aja. Nggak komentar. Dia berasal dari Sudan.
Nah, rajanya bingung. Begitu ditanya, menurut Anda apa? Kok dari tadi diam saja? Kata beliau, tiga-tiganya dokter ini memang benar. Cuman kalau Paduka mengerjakan seperti yang Irak tadi, maka ada konsekuensinya ke lambung. Maka yang Irak mengakui benar, kata dia. Kalau Paduka mengerjakan seperti yang Roma mengatakan ini, atau yang India mengatakan, maka ini pun ada efek sampingnya begini. Kata mereka berdua, benar. Lantas diam lagi. Nah, kata si raja tadi, kalau begitu apa pendapatmu? Nah, kata dokter dari Sudan ini kemudian mengatakan, menurut kami, hasil penelitian saya, kalau Paduka ingin sehat, tanpa efek samping, maka saat Paduka lapar, silahkan Paduka makan. Dan sebelum kenyang, angkatlah tangan Paduka dari situ. Maka insya Allah, Paduka akan dijaga dengan sehat, kecuali satu penyakit saja, yaitu kematian. Maka dari sini, diambillah kemudian oleh orang setelah menjadi kata-kata mutiara. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu asalnya. Jadi bukan hadis, Joni. Ya. Itu cerita asalnya. Paham ya? Nah, itu sanad. Isnad itu silsilah orang yang mendapatkan informasi langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa belajar sanad manfaatnya? Ternyata salah satunya belajar manfaat sanad itu setidaknya punya dua hal yang sangat penting. Satu, memastikan originalitas hadis yang sampai ke kita, dan yang kedua, ini yang jarang orang kaji. Mengambil inspirasi dari orang terdekat kepada Nabi yang mengambil informasi hadis itu. Sekarang saya tanyakan kembali, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW? Namanya tadi? Abdullah bin Amr bin As. Sekarang pertanyaannya, siapa Abdullah bin Amr bin As itu? Itu poin utamanya. Ya, hadisnya kita simpan dulu, nanti baru kemudian kita kaji setelah itu. Mohon izin saya agak pelankan karena sudah masuk kepada intinya. Sekarang kita coba runtutkan pelan-pelan supaya mudah dipahami. Abdullah bin Amr bin As itu termasuk sahabat junior. Beliau lahir di tahun ke-7 kenabian. Jadi Nabi usia 47 tahun. 6 tahun sebelum hijrah ke Madinah, beliau lahir. Dan wafat nanti, saat usia beliau, Nabi wafat, usia beliau baru 17 tahun. Tapi sudah menjadi ahli fiqih, ahli hadis, ahli Quran, dan ahli ibadah. Abdullah bin Amr bin As. Ya, bin artinya anak laki-laki. Binti, anak perempuan. Isa bin Maryam. Saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa nasabnya ke ibu, bukan ke bapak? Saya bilang, Pak, bin di sini maksudnya anak laki-laki. Isa anak laki-lakinya Maryam, karena Maryam tak punya anak perempuan. Jelas ya? Di nasab itu dibagi dua nanti. Ada menunjukkan kepada status anak laki-laki atau perempuan, ada yang menunjukkan kepada siapa dinisbatkan ke atasnya. Baik, ini berarti menunjukkan anak ini Abdullah nama aslinya, bapaknya adalah Amr bin As. Jadi Abdullah anak laki-lakinya Amr bin As. Ada 3 keistimewaan yang melekat pada anak ini yang jadi inspirasi kita semua. 1, mohon izin, maaf, Bapak Ibu sekalian, anak ini masuk Islam lebih dulu dibandingkan bapaknya. Di sahabat Amr bin As itu masuk Islamnya belakangan setelah anaknya. Di anak masuk duluan, baru kemudian bapak menyusul. Apa pesan yang paling penting di sini yang mesti kita ambil dan jadikan inspirasi? Walaupun anak masuk Islam, tapi tidak memutus bakti beliau kepada orang tuanya. Sehingga dengan bakti yang baik itu, dan menunjukkan kesungguhan Islam, akhlaknya baik, ibadahnya sungguh-sungguh, kemudian kemuliaannya bertambah, justru itu menjadi asbab hidayah untuk orang tua meyakini kebenaran Islam. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-31 ayat ke-15. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, jika ada anak masuk Islam duluan, kemudian orang tua belum Islam. Ini kalau dalam kaidah tafsir begini. Kalau tidak disebutkan namanya siapa, kapan kejadiannya, di satu ayat disebutkan sebuah informasi, tidak disebutkan tokohnya siapa, kejadiannya kapan. Ini menunjukkan peristiwa itu akan mungkin terjadi di setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda.
Ayat ini turun di masa Nabi, tapi saya tanyakan pada Anda sekarang. Ada nggak sekarang anaknya muslim, orang tuanya non? Belum. Ada? Ada. Benar kan? Maka ayat ini memberikan isyarat pada kita semua. Lihat kata Al-Quran. Kalaupun ada anak yang masuk Islam, orang tuanya belum muslim, kalaupun kemudian anak dipaksa ikut keyakinan orang tua, maka dia boleh tolak dengan cara yang lembut. Tapi jangan sekali-kali memutus hubungan keduniaan untuk berbuat baik kepada mereka. Di Anda boleh beda agama. Dalam konteks bukan boleh beda, membolehkan, bukan. Maksud saya, boleh jadi beda agama ini terjadi dalam kehidupan. Tapi jangan sampai karena perbedaan ini, kata Al-Quran, langsung Allah yang menyampaikan, memutus hubungan kekeluargaan Anda dengan orang tua. Memutus hubungan baik Anda dengan orang tua. Maka silahkan dakwahi mereka dengan akhlak yang baik. Anda kalau bekerja ada gaji, berikan bagiannya. Berikan hadiah. Berikan oleh-oleh, tanya kabarnya, doakan dalam sujud malam, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Sayangi orang tua saya sebagaimana mereka menyayangi saya sejak kecil. Mintakan, minta. Boleh jadi dengan semua perlakuan baik itu bisa asbab hidayah untuk masuk Islam. Itu poinnya. Tapi ada satu bab yang luput dari pengawasan kita sekarang. Kata para ahli tafsir, jika anak beda agama saja dengan orang tua, masih diminta anak berbakti pada orang tuanya. Maka bagaimana kalau orang tua dan anaknya sama-sama muslim? Maka hati-hati. Betapa banyak sekarang justru, maaf ya, anak muslim, orang tua muslim. Jadi orang tua non-muslim saja, anak masih diminta bakti. Sekarang bagaimana kalau anaknya muslim, orang tua muslim? Dan kasus yang banyak terjadi sekarang, justru banyak anak-anak yang kemudian berlaku kasar pada orang tuanya. Di dalam konteks anak yang muslim, orang tua non-muslim saja, kewajiban berbakti masih ada. Maka bagaimana ketika orang tuanya muslim? Maka itu lebih daripada yang tadi. Al-Imam Al-Bukhari punya kitab lain. Namanya Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Satu kali, ini kisah nyata, ada seorang sahabat hendak berjihad di medan perang. Begitu sudah berangkat ke medan perang, ternyata temannya datang mengadu pada Nabi. Ya Rasulullah, si fulan berangkat ke medan perang, ibunya belum rela melepasnya dan masih menangis sampai sekarang. Ibunya. Maka kata Nabi, panggil si fulan menghadap saya. Maka prajurit tadi yang sudah berangkat ke medan perang disusul oleh kawannya, kamu dipanggil Nabi. Kok saya dipanggil Nabi, saya mau jihad, kamu dipanggil. Ketika datang kepada Nabi, perhatikan kalimat Nabi. Ya fulan, irji ila ummik, hei fulan, balik kepada ibumu, bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya telah menangis. Pulang ke ibumu, buat ibumu tertawa seperti engkau telah membuatnya menangis. Di saking tingginya bakti kepada orang tua, itu sampai berada posisinya di atas jihad fi sabilillah di medan perang. Di jihad pun keluar medan perang, itu oleh Nabi tidak diperkenankan sepanjang ibunya belum melepas dengan ridhonya. Kenapa? Di sini yang jenius sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena seorang ibu telah berjihad 3 kali untuk anaknya. Yang bahkan tidak dilakukan oleh seorang ayah. 1, dalam kandungannya. Laki-laki tidak mengandung, perempuan mengandung. Jelas? 2, melahirkan. Laki-laki tidak melahirkan, perempuan melahirkan. 3, memberikan ASI, menyusui. Laki-laki tidak memberikan ASI, perempuan memberikan ASI. Karena itu sepakat para ulama berdasarkan keterangan hadis-hadis kepada Nabi SAW, jika ada seorang ibu sedang mengandung, diniatkan ibadah karena Allah, tidak banyak dia mengeluh, banyak dia berdoa. Maaf, qadar Allah sesuai ajalnya dia wafat saat mengandung, maka syahid fi sabilillah. Ibu melahirkan, ada yang wafat, syahid fi sabilillah. Menyusui, dalam keadaan menyusui, kadang sakit, kadang pegal, kadang di perut sakit, kadang bengkak. Wafat dalam keadaan itu diniatkan karena Allah, syahid fi sabilillah. Ibu kamu telah berjihad 3 kali untuk kamu. Sekarang kamu mau berangkat sendirian ke medan perang. Ibu kamu yang telah merawat kamu 3 kali saja, sekarang belum rela dan menangis karena kamu pergi. Minta dulu ridhonya sampai dia tertawa, baru kamu berangkat. Jadi Anda bayangkan. Jadi kalau ada orang, maaf ya, rajin datang ta'lim, itu jihad, betul. Bekerja dengan baik, diniatkan karena Allah, bagus. Tapi kalau dalam saat bersamaan, dia menyakiti ayahnya, menyakiti ibunya, maka ada yang harus dikoreksi dalam perjalanan hidupnya. Ini bagian pertama keteladanan Abdullah bin Amr bin As. Jadi akhlak kadang-kadang menjadi asbab hidayah bagi keluarga dekat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Fokus baik-baik. Amr bin As ini anak bangsawan, Pak. Bu. Hartanya banyak. Jadi kalau Anda kalau hidup sekarang sekali tunjuk jadi. Papa Ferrari bawa kalau bisa 4.
Bapak-bapak Lamborghini ambil, jangankan Lamborghini, Lamborghini itu pun apa beliin. Pokoknya tunjuk jadilah. Amr bin As, hartanya banyak. Orang terpandang. Tapi tahukah Anda? Abdullah bin Amr bin As sekalipun menyadari kemampuan orang tuanya begitu tinggi secara materi, tapi hidupnya sangat tawadhu. Dan dibalas harta yang banyak itu dengan peningkatan syukur kepada pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bapaknya mengerti setelah masuk Islam, disupport penuh itu. Jadi harta yang di bapak itu digunakan untuk mensupport pendidikan anak. Dan apa yang terjadi? Hafal Qur'annya begitu dini. Termasuk rajin menulis. Jadi hadis-hadis Nabi disebut sebagai salah satu penulis hadis Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin As dalam masa kecilnya ketika Nabi wafat usia masih muda sudah mendapatkan 700 hadis Nabi SAW. Anda bayangkan? Rajin Quran, maaf, penulis juga, dan harta orang tuanya digunakan mensupport anak ini untuk dekat pada Allah. Ini sahabat ini pintar. Sahabat jenius, ahli fiqih, ahli hadis, khatam Quran, pandai menulis, pandai membaca, dan gemar berthalabul ilmi. Jadi saya ingin menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, Amr bin As pengusaha, hartanya banyak. Tapi bukan berarti bapak pengusaha itu, anaknya belum tentu harus menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti anak pintar yang dekat dengan Allah itu mesti anak ustadz saja. Tidak. Semua anak-anak kita punya potensi, punya kesempatan. Silahkan cek Khalid bin Walid, tentara, panglima hebat. Umar bin Khattab juga sama, ya, komandan yang sangat disegani. Muawiyah bin Abi Sufyan, saudagar, punya kedudukan, diplomat, birokrat. Amr bin As, tapi mereka punya anak-anak yang mereka support untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anaknya pada hafal Quran, Pak. Hafal hadis, pintar juga, ahli fikih, ulama. Ada yang pandai di bidang umum tapi rata-rata hafal Al-Quran. Ini nggak apa-apa Pak, Bapak sibuk gak ada masalah. Bapak belum hafal Quran, jadikan anaknya hafal. Anda belum hafal hadis, anaknya yang jadi. Anak sudah besar, cucunya. Kalau Allah sudah kirimkan sampai 9 cucu, belum ada juga yang dekat dengan Allah, Anda perlu berapa lagi anggota keluarga yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya mau tanya ya, apa yang Anda banggakan di hadapan Allah saat pulang? Sementara Anda merasa bangga saat di dunia. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kata Al-Quran, ada orang yang merasa bangga bahagia saat di dunia, tapi nestapa saat di akhirat. Nestapa saat di akhirat. Maka mesti ada keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Status kita sukses dunia, dan siapkan kebanggaan kita di akhirat. Minimal jadikan satu di antara sekian anggota keluarga kita, itu ahlullah, ahli yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal Quran, menghafal hadis, masukkan pesantren. Nggak apa-apa Pak. Ahli fisika juga, banyak sekarang ahli fisika yang hafal Quran, ada. Ahli kimia juga, jadikan arsitek yang hafal Quran, arsitek yang paham hadis, dokter yang hafal Quran. Pak Ibu, kalau Anda pernah mengaji namanya Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid, disingkat Bidayatul Mujtahid, kitabnya karangan Ibnu Rushd. Itu kitab paling favorit, diajarkan hampir di setiap kampus di Timur Tengah. Termasuk di Indonesia, banyak di madis-madis ilmu, sampai terjemahannya pun banyak versi, banyak cetakan di Indonesia. Itu yang nulis Pak, dokter bedah. Dokter bedah. Yang nulis dokter bedah, Anda bayangkan. Itu nulis fikih perbandingan madhab. Dokter hafal Quran, nulis kitab fikih, dulu biasa. Karena memang banyak juga penyakit-penyakit yang itu tidak bisa diidentifikasi dengan obat-obat fisikal. Ada. Coba, maaf ya, ria, nggak ada obatnya. Silahkan cari klinik poliria, nggak ada. Sakit hati, dendam, dengki, nggak ada obatnya. Poli dendam, nggak ada. Aduh dok, saya pusing kepala saya. Pak, di mana yang dirasakan? Di bagian depan atau belakang? Ini kayaknya semuanya dok. Ya. Gejalanya apa? Itu kawan saya kalau dia beli handphone baru pusing saya. Itu nggak ada penyakitnya. Tapi di Quran ada solusinya, itu disebut syifa namanya. Ada dawa untuk obat fisik disebut daun, ada syifa untuk obat jiwa, syifaun. Di Quran ada. Makanya kalau ada dokter hafal Quran nyambung itu, ini penyakit fisik, ini penyakit jiwa. Oh ini kayaknya penyakit jiwa nih, maka di resepnya Quran surat sekian ayat sekian, pojok palah paling kanan. Oh, udah cari. Selesai. Nah itulah Amr, Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Nabi banyak Pak. Banyak.
Kita profesi boleh beda-beda. Tapi menarik ya, saya perhatikan dari sisi sejarah itu, hampir semua sahabat Nabi itu miniatur kehidupan orang-orang di masa depan. Hampir semua profesi ada. Anda sekarang pedagang ada. Di depan banyak teman-teman yang dagang. Zaman Nabi pedagang banyak. Tuh, teman-teman yang dagang di sekitaran masjid, itu inisiator pertamanya Abu Darda. Abu Darda, mu'alaf, masuk Islam, berubah jadi baik keislamannya, maka bisnis paling hebatnya buka toko depan masjid. Makanya sekarang banyak depan Masjid Nabawi toko-toko kan? Visinya apa? Visinya bukan cari keuntungan dari jamaah semata. Bukan hanya visi bisnis dunia. Visinya saat berniaga bisa dalam saat yang sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kalau adzan bisa tutup dulu salat. Tiba waktu salat jeda dulu masuk. Ada ta'lim bisa sambil dengar, bisa sambil ikut. Itu Abu Darda dulu. Ada. Anda aktif di mana lagi? Yang militer banyak. Khalid bin Walid. 12.000 sahabat Nabi, 38-nya panglima. Satu kualitas panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Khalid saat datang menaklukkan Persia, dibuka Persia, diberikan kemuliaan Islam, Ratu Persianya sedang minum racun. Mau minum racun, bukan sedang minum racun. Mau minum racun di botol. Ditanya oleh Khalid, apa itu? Ini racun paling kuat di Persia yang kalau ada yang minum sudah selesai kehidupannya. Hanya dalam selang sekian detik. Coba lihat, kata Khalid. Begitu dipegang, Khalid tertawa. Ini kisah nyata. Kata Khalid, Bismillahi la yadurruhu bihi syai'a. Dengan nama Allah, apapun tidak akan mencelakakan kalau Allah tidak mengizinkan. Diminum sampai habis botol, Pak. Habis. Bismillahi la yadurruhu bismi syai'a. Diminum sampai habis botol, dibuang. Selesai. Tidak ada artinya katanya. Apa komentar Ratu Persia ini? Kata Ratu Persia ini, kalau semua jenderal-jenderal seperti ini, komandan-komandan perang, maka selesailah. Ini jadi prajurit yang paling hebat di muka bumi. Coba tes tuh, minum racun. Baik, Wan. Ada babnya sendiri. Ada babnya sendiri. Ya, bagaimana pendidikannya, pelatihannya, tarbiyahnya, keyakinannya, kekuatannya. Karena nantilah satu masa kalau ada belajar, itu ada bab sendiri di Al-Quran. Bagaimana membangkitkan potensi manusia yang sangat dahsyat. Di kita itu kekuatannya banyak, Pak. Ada banyak hal. Ada potensi pengetahuan, ada potensi fisik. Lebih daripada hewan. Kalau singa buas, manusia bisa lebih buas daripada singa. Betul. Sapi makan rumput, manusia bisa makan aspal. Yang korupsi tuh. Ya. Makan batu, makan pohon, makan hutan tuh. Macam-macam. Ini potensinya tinggi. Ya, kembali kepada Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga. Posisi beliau statusnya sebagai anak bangsawan tidak menjadikan beliau berhenti untuk beribadah kepada Allah. Ini termasuk anak yang disebut paling soleh di zamannya. Termasuk yang disebut paling soleh. Jadi yang lain pun banyak. Apa kebiasaannya? Maaf, setiap hari khatam Al-Quran. Setiap hari. Ya, ini bukan hal yang aneh. Anda buka kitabnya Imam An-Nawawi. Namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu nanti sepeninggal Nabi, sahabat Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf itu biasa tahajud sampai khatam Al-Quran. Ini anak kecil Abdullah bin Amr bin As itu sehari khatam Quran. Tahajud tiap malam. Dan puasa, Allahu Akbar. Sudahlah, setiap dengar ada puasa sunnah ketika puasa. Nah persoalannya ketika beliau menikah, nah ini pesan penting yang ingin saya sampaikan. Ketika beliau menikah kemudian, bapaknya datang. Tanya sama menantunya. Ya, yang perempuan, istrinya. Bagaimana pendapatmu tentang suamimu itu? Apa jawabannya? Maka menantunya mengatakan, kalau kesolehan Pak, jangan diragukan. Luar biasa solehnya. Cuman kayaknya, mohon maaf, beliau tuh kayaknya belum butuh perempuan. Maksudnya kalah. Kedekatannya dengan Allah mengalahkan pergaulan dengan istrinya. Di selama menikah itu, nggak pernah menyentuhnya. Ya paling nyapa, ngobrol, sholat lagi. Ya, itu sibuk baca Quran itu. Ya. Kalau kesolehan Pak, nggak usah ditanya katanya. Cuman kayaknya nggak butuh perempuan. Tuh. Oke, ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalaupun anak kita sudah menikah misalnya, itu boleh kemudian tanya, konsultasi. Dan mohon izin saya agak melompat sedikit, terutama bagi ayahanda anak-anak yang perempuannya. Kenapa ayah itu dijadikan wali? Supaya nanti bukan sekedar bisa menikahkan, supaya nanti bisa jadi tujuan berkonsultasi saat ada persoalan yang harus disampaikan. Itu salah satunya. Makanya cari orang-orang yang bijak,
ya, atau dari keluarga terdekat supaya bisa memberikan saran-saran terbaik kalau punya persoalan. Itu nanti ditemukan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 35. Paling kiri pertengahan di mushaf. Nah, saya kembalikan. Begitu mendengar itu, yang paling menarik, bapaknya itu nggak berdebat dengan anaknya. Karena tahu anaknya pasti punya alasan, pintar juga. Maka di antara dua orang pintar itu, datanglah kepada yang paling pintar saat itu, yaitu Rasulullah SAW. Nah, ini kaidah lagi. Dikala sama-sama merasa pintar, pasti di atas kita tuh ada yang paling pintar. Konsultasi, jangan mempertahankan kepintaran sendiri. Karena semua orang itu pasti merasa benar. Saya saat kuliah di Libya, ya, mengambil qiraat Al-Quran, sedang talaqi, itu guru saya cerita, ada dua murid, dua-duanya hafal Quran 30 juz. Cuma beda riwayat. Yang satu ngaji pakai hafaz, yang satu pakai kolun. Kolun dengan hafaz, Bapak Ibu sekalian. Ngaji dua-duanya. Jadi begitu ngaji, satu menggunakan shad, ihdinas siratal mustaqim. Kolun pun pakai shad, di wajah yang dari Ruwais menggunakan sin, ihdinas siratal mustaqim. Dua-duanya ribut. Yang benar shad, ini sin. Ihdinas sirat, ihdinas sirat. Yang satu pakai sin, yang satu pakai shad. Memang ayat ini bisa dibaca dengan tiga cara, Pak. Bisa pakai shad, pakai sin, pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim, shad. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Ihdinas siratal mustaqim, zai. Dari kunbul. Pakai zai, bisa. Kok bisa tiga, Ustaz? Maknanya berubah tidak? Tidak. Karena lidah orang Arab nggak semuanya sama dalam pengucapan. Ada yang kesulitan. Sama di kita juga begitu. Ya, makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi satu tujuan. Misal, sepeda kita bilang. Teman kita Medan, sepeda. Sepeda, sepeda. Sepeda, sepeda. Yuk kita ke Cicahem. Apa? Cicahem. Pengucapan beda, benda sama. Ini pun sama. Sirat, zirat, sirat. Maknanya sama. Maka diadukan ke gurunya. Dah ke guru kita saja. Gurunya bijak sekali. Kata gurunya, ya bunayya iqra, nak baca. Kata anaknya yang satu, ihdinas siratal mustaqim, pakai shad. Hasbuk, cukup. Enta iqra, kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Hasbuk, cukup. Nah, antuma mukhtian. Kalian berdua salah. Yang benar, ihdinas siratal mustaqim, pakai sai. Gurunya ingin bilang, kalaupun baru tahu sesuatu, jangan banyak jadikan perdebatan. Jadi belajar itu bukan untuk berdebat. Makanya saya sering katakan, kalau Anda ikut pengajian, tapi mengajarkan Anda rajin berdebat dengan orang lain, ada yang salah dengan isinya. Pengajian itu bukan untuk membuat kita rajin berdebat. Saya pun tak pernah mengajarkan Anda untuk menjadikan amunisi menembak orang lain. Belajar itu untuk memperbaiki diri kita, dekat dengan Allah, dengan lingkungan baik. Makanya kalau ada orang belajar Islam jadi kasar, ada yang salah dengan dirinya. Ini kan sekarang pada aneh-aneh, belajar pengajian bisa pandai bikin bom, tembak orang, bom panci, bom kulkas, bom open, macam-macam. Aneh itu, ada yang salah, pasti ada yang salah itu. Ya. Nah, begitu kemudian balik, dicarilah kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Mana Abdullah? Datang. Abdullah, siap ya Rasulullah. Kamu kan sudah nikah, istrimu punya hak. Iya ya Rasulullah, cuman kan Allah yang menciptakan saya, Allah pun punya hak. Baik. Saya orang takwa, lebih takwa dibanding kamu, kata Nabi. Saya ini lebih takwa dibanding kamu. Kalau bahasa tingginya begini, saya jaminan surga sudah ada. Dijaga dari kesalahan. Kamu surga belum jelas. Ya, kesalahan tidak terjaga. Tapi saya pun, maaf, saya sholat, saya istirahat. Saya puasa, saya buka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang nggak senang dengan jalan hidup saya, tidak termasuk golongan yang ikut saya. Siap ya Rasulullah, ajarkan saya. Kata Nabi, kamu sekarang sudah menikah, istrimu punya hak. Kamu boleh menghatamkan Quran, tapi batasi. Sebulan sekali aja. Ya Rasulullah, kelamaan. Saya biasa sehari hatam, jadi sebulan. Nunggunya lama gitu. Kan biasa nggak enak kan? Anda biasa mengerjakan hobi, harus nunggu sebulan kan nggak enak. Biasa futsal, sehari sekali. Tiba-tiba harus sebulan sekali. Bisa nawar nggak? Ya? Kata Nabi boleh, 20 hari. Waduh, kelamaan juga ya Rasulullah. 10 hari. Rasanya lama juga ya Rasulullah. Sepekan. Lama juga ya Rasulullah. Ya udah, paling akhir, jangan nanya lagi. 3 hari sekali, boleh. Siap ya Rasulullah, boleh 3 hari sekali. Maka ini menjadi dalil dari sementara kalangan teman-teman kita. Kalau ingin menghatamkan Quran, silahkan dibuat 3 hari sekali. Tapi cara memahaminya agak keliru. Ya, maksud hadis ini bagi yang memang punya kesibukan-kesibukan lain.
Setidaknya, maaf, mesti mengatur waktu, kerjakan yang lain juga. Dia jangan sampai pengen jadi ahli Quran, kerja enggak. Bahkan resign dari perusahaan. Untuk itikaf di masjid itu kan, ya rezeki kan nggak datang dengan itikaf seketika. Rezeki nggak datang dengan seketika sholat. Ada turunan yang lain, silahkan kerja. Ya, silahkan bermuamalah, datang rizki, berkah turun di situ. Salat membuat kualitas rizki datang itu jadi berkah, menjadikan rizki yang datang menjadikan ridha Allah hadir di dalamnya. Tapi ikhtiar mendapatkan itu bekerja, turun ayat di situ. Nah, kembalikan kepada yang tadi. Kamu mau puasa, siap ya Rasulullah. Sekarang perbaiki Ramadan plus dengan 3 hari dalam sebulan. Maka muncullah apa yang disebut ayyamul bid. Terlalu sedikit ya Rasulullah, Senin dan Kamis. Terlalu sedikit ya Rasulullah, sudah ini paling akhir, jangan nawar. Ayyamul bid kata Nabi. Ya, maaf, puasa Daud. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ini dalil tentang puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi maksudnya begini, kalau Anda sudah puasa Daud, yang sunnah-sunnah lain itu jadi tertutupi. Tapi kalau belum mampu, hadis ini menunjukkan pelan-pelan, jangan langsung Daud. Nanti keliru paham. 3 hari dulu sebulan. Ini tahapan dari Nabi. Kalau pengen coba puasa sunnah. Sudah bagus, Senin Kamis. Senin puasa, selanjutnya tidak dulu. Kamis puasa, jeda nunggu Senin dulu. Kalau sudah bagus, tambah puasa Daud. Kalau pengen meningkat lebih dalam lagi. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau sudah puasa Daud, maka Senin dan Kamis itu diikutkan pada hukum Daud. Misal, Anda mulai puasa Daud dari Senin. Selasa kan tidak. Rabu puasa, Kamisnya tidak. Ini jangan dipaksakan Kamis puasa lagi. Ya, Kamisnya buka. Kalau level sudah naik, berlaku hadis Nabi. Apa hadisnya? Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba sakit atau punya uzur tertentu atau berpindah pada kebiasaan lain yang menjadikan yang sebelumnya tidak dikerjakan lagi. Seperti orang safar. Safar itu biasa 4 rakaat, maaf, zuhur, asar 4 rakaat. Saya mau ke Bandung sekarang dari Jakarta. Macet pertengahan jalan, kilometer 57, saya istirahat di situ. Salat zuhur. Begitu salat saya jamak qasar, zuhurnya 2, asarnya 2. Masih ada waktu di situ jeda. Karena jalanan masih macet. Ada peluang sholat sunnah. Sholat sunnah lagi tidak? Oh, tidak perlu. Kenapa? Karena yang wajib pun dikurangi 2. Masa mau ditambah sunnah? Saat Anda mengerjakan 2 tadi, karena kebiasaan sholat sunnah, maka hadis ini berlaku. Pahalanya tetap diberikan sempurna plus yang sunnahnya. Walaupun dikosor 2 rakaat, pahalanya dihitung 4 plus dengan tambahan sholat sunnahnya di situ dituliskan. Kalau kebiasaan mengerjakan yang sunnah. Jelas? Maka kalau Anda terbiasa puasa Daud, maka Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis buka. Ketika Anda Kamisnya buka dan kebiasaan puasa sunnah Kamis sebelumnya, maka puasa Kamis itu tetap dituliskan pahalanya sekalipun tidak dikerjakan. Itulah keutamaan amalan semakin meningkat sebelumnya ikut. Itu hadis sahih. Jelas ya? Tapi yang sahih itu hadis puasa Daud. Hadis sholat Daud tidak ada. Ada puasa Daud, ada sholat Daud. Subuh sholat, zuhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Nah, itu ngarang ya. Itu ngarang. Nah, sejak peristiwa itu, maka beliau batasi. Masih ada hak untuk istrinya, mohon maaf, untuk keluarganya. Tapi dalam saat yang bersamaan, menghafal Quran juga, puasa juga, tahajud juga. Bahkan istrinya terangkat kesolehannya karena soleh suaminya. Makanya saya sering katakan, kalau istri menginginkan soleha, maka arahkan suami soleh. Kalau suami menginginkan istrinya soleha, maka dorong dia menjadi soleha dengan sama-sama berpartner mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poinnya. Maka inilah Abdullah bin Amr bin As. Jadi pertama, mohon maaf, status apapun kita dalam kehidupan tidak harus menghambat kita menjadikan keturunan kita menjadi lebih soleh, bahkan lebih baik dibandingkan kita. Maka jadikan harta yang kita peroleh support anak supaya dekat dengan Allah. Majukan pendidikannya, seperti Abdullah rajin menulis, pandai di bidangnya, dan saat yang bersamaan dekatkan anak itu dengan Allah supaya jadi kebanggaan kita di hari kiamat kelak insyaallah. Paham sampai sini? Nah, apa manfaatnya? Ini yang mau saya sampaikan. Kalau orang tua bisa mendidik anak dengan baik dan mensupport pendidikan dia dengan baik, maka orang tua akan mendapatkan bagian dari anak itu, baik saat hidup ketika anaknya sukses, atau saat orang tua wafat tapi anaknya masih ada atau anak telah hilang. Apa diantaranya? Di ilmu hadis, kalau ada anak bisa berbakti pada orang tua dan orang tua mensupport anak, maka setiap hadis yang diriwayatkan oleh anaknya, doanya disebutkan sekaligus untuk kedua orang tuanya. Maka kalimat yang muncul, perhatikan di sini, radhiyallahu anhuma. Silakan cek.
Kalau Bapak Ibu baca hadis, misal An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, An Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas anhuma. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar anhuma. An Abdullah ibn Amr ibn As anhuma. Siapa huma di situ? Anak dan kedua orang tuanya. Kalimat ini ingin memberikan pesan bahwa jika anak benar-benar kemudian terangkat dan dekat hubungannya dengan Allah, maka orang tua pun seketika akan diikutkan pada keberkahan yang melekat pada anaknya itu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya silahkan ya. Saya kasih contoh begini. Saya sekarang sedang berusaha menghidupkan kedekatan dengan Al-Quran. Dan mengajak umat-umat Islam khususnya, sebangsa, setanah air, bahkan di luar, untuk coba mendekat pada Al-Quran. Kita mulai dengan hafalan, percepat, sampai kita mampu mengamalkan isinya. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada satu peserta pun yang hafal Quran, kecuali kegembiraan itu melekat pada orang tuanya. Bapak Ibu kalau nggak percaya gini Pak ya, Bapak punya anak baru 3 tahun, 4 tahun. Jangan tinggi-tinggi dulu, Anda ajarkan Ad-Duha, Al-Ikhlas. Sampai dia hafal, Juz Amma misalnya. Dan Anda pulang kerja. Sudah capek di pekerjaan, macet di jalan, tiba-tiba Anda pulang ke rumah, Anda sedang menemukan anak Anda 4 tahun, duduk dia di kamar sedang mengulang surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi Allah saya katakan, semua kepenatan Anda akan hilang seketika. Air mata Anda akan keluar, Anda akan hadir di sampingnya, Anda peluk anak itu. Apalagi ketika anak itu sedang menelepon Anda, dan dia sedang di karantina atau di pesantren. Dia katakan, Anda sedang sibuk-sibuknya bekerja, tiba-tiba Anda angkat telepon, anak itu parau mengatakan, Pak, Ma, Alhamdulillah, hari ini aku sudah khatam Al-Quran 30 juz. Demi Allah Bu, saya katakan, ketika kalimat ini sampai pada ibu, rasa penat telah mengandung, melahirkan, mendidik, biaya keluar segalanya hilang seketika. Anda seakan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah Anda genggam sebelumnya. Jatuh, Anda bisa sujud tersungkur. Semua peserta ketika dia hafal Quran di karantina, semua nangis. Yang pertama mereka telepon orang tuanya. Dan jatuh semuanya, jatuh syukur. Tak terasa kebahagiaannya. Indah gitu. Dan itu belum mengalirkan pahala. Nanti ketika si anak itu setiap kali baca Quran, atas support Anda, biaya Anda, itu pahala mengalir kepada Anda. Dan tiap hari kan dibacakan. Makanya saya sering katakan, kalau bisa anak itu baca Al-Fatihahnya, Pak, Bapak yang ngajarkan. Ibu yang ngajarkan. Karena itu akan dia bawa selama hidupnya dalam sholat. Begitu dia bacakan setiap sholat, Anda mendapat bagian pahalanya. Itu sudah rumus, dapat bagian. Itu indah. Saya tahun kemarin, itu membawa rombongan haji, Amirul Hajj, khusus. Kuota dari kedutaan Saudi Arabia. Dari seluruh wilayah Indonesia, sekitar 350 orangan. Begitu berangkat ke sana, ternyata ini orang-orang istimewa semua. Istimewa. Ada yang pemerintahan, TNI, Polri, Kejaksaan, imigrasi, macam-macam. Tapi ada segelintir rombongannya. Allahu Akbar, yang menarik perhatian. Siapa mereka? Ahli Quran. Yang hafal Quran, anak kecil 4 tahun, 5 tahun. Yang ikut ibunya, bapaknya, gurunya, temannya. Di barokah Quran itu kalau sudah ada, di anak itu melekat pada lingkungannya. Gak percaya silakan. Maka di sini saat kita bacakan, saya ingin tanyakan begini. Berapa di muka bumi ini, berapa banyak yang membacakan hadis ini? Ini baru satu. Dari 700 hadis yang diriwayatkan oleh anak ini. Setiap orang yang mengaji hadis ini, maka mengalir pahala kepada Ibnu Amr bin As, ya Abdullah bin Amr bin As, dan mengalir pahala bagi bapaknya. Kalau hari ini saja ada 1000 orang yang ngaji hadis ini, maka 1000 pahala yang kita bacakan dan dapatkan hari ini mengalir kepada periwayat hadisnya plus orang tuanya. Dan kita bacakan radhiyallahu taala anhuma. Didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi kalimat semoga Allah ridha, semoga Allah ridha, semoga Allah ridha. Itu poinnya. Paham di sini? Ay, kalau paham, yuk kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ini hadisnya belum kita baca. Sekarang baru kita baca hadisnya. Yang tadi baru muqaddimah ya. Tadi baru sanad. Begini cara bacanya, perhatikan. Cara bacanya begini. Kitabul Iman, bab pembahasan tentang iman, faktor yang bisa menguatkan iman dan menjadikan parameter tingkat keimanan pemiliknya. Fokus ini, ya. Iman tidak ada kaitan dengan jendela, mau dibuka mau ditutup, nah itu aspek lain. Iman kaitannya dengan ini. Qala, Nabi SAW pernah bersabda, saya pelankan sedikit, al-muslimu
Fokus. Orang Islam yang baik itu, demikian cara menerjemahkannya. Al-Muslimu, orang Islam yang baik itu, artinya kalau ada, perilaku kita yang melanggar keterangan di sini, berarti orang itu orang Islam yang belum baik. Karena bab ini masuk di bab iman, berarti imannya kurang sempurna. Masih ingat keterangan saya di pertemuan lalu? Orang yang imannya kuat itu, iman akan membimbing anggota tubuhnya untuk berperilaku yang baik. Maka kaitan dengan hadis ini, kita teruskan. Al-Muslimu, orang Islam yang baik itu, man salimal muslimuna, adalah orang-orang yang Islam sekitarannya, atau orang-orang sekitarannya, merasa selamat, min lisanihi wa yadihi, dari ketajaman lisannya dan keburukan tangannya. Saya teruskan dulu. Wal muhajir, sedangkan orang-orang yang hijrah itu, sekarang lagi musim hijrah. Oh, hati-hati, lagi musim hijrah ya. Fulan hijrah, ini hijrah, bahkan ada kopi hijrah. Baik, macam-macam lah. Ya, lihat sini. Nah sekarang apa definisi hijrah menurut Nabi? Hati-hati, hati-hati. Nanti bikin komunitas hijrah, tapi tidak sesuai standar Nabi. Wal muhajiru, sedangkan orang yang hijrah itu, man hajara ma nahallahu anhu, siapa yang cepat berpindah atau meninggalkan dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini baru terjemahan, sekarang kita bahas artinya. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sini, ada 3 ukuran menunjukkan benar dan baiknya seorang muslim. Fokus, hati-hati. 1, ukuran akidah. 2, ukuran ibadah. 3, ukuran akhlak. Jika seseorang benar disebut muslim, ukurannya akidah, dialah yang mengucapkan dengan lisannya dan meyakini dengan hatinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jelas? Baik, kalau ada, orang yang mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, kalimat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka ini ukuran kebenaran seorang muslim dari segi akidah. Kalau diucapkan di lisannya, tapi nggak sampai ke hatinya, sehingga apa yang sampai di lisan nggak sama dengan yang di hati, maka berubah namanya dari muslim menjadi munafik. Awas, hati-hati. Ini ada contohnya di Quran surah ke-49 ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang Arab berkata, orang Arab Badui, kami telah beriman. Nabi diam, turun jawaban dari Allah, katakan pada mereka, kalian belum serius imannya. Tapi katakan kamu baru masuk Islam formalitas dengan lisan. Cuman sayang, iman yang diucapkan di lisan itu nggak masuk ke hati. Sehingga iman itu tidak jadi guidance, nggak membimbing tubuh untuk berbuat baik. Cuman di lisan saja. Islamnya dituliskan di KTP, Islam di lisan, tapi perilakunya bukan seperti orang Islam. Nah, ini disebut dengan munafik namanya. Jelas? Kalau tidak di hati, tidak di lisan, maka ini yang disebut dengan kafir namanya. Jelas sampai sini? Kafir pun dibagi 3 lagi. Awas, hati-hati. Ada kafir, ada kafar, ada kufar. Itu beda. Dan hukumnya tidak sama. Hukumnya tidak sama. Awas, hati-hati, hati-hati. Kafar artinya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Ini bisa non-muslim secara umum, dalam arti diminta sholat, nggak sholat, ya kan? Allah minta salat, nggak salat. Kalau yang lainnya urusan kemanusiaan nggak dilihat, karena kita bicara akidah sekarang. Ya, dia salat, orang Islam salat, dia tidak salat. Zakat, tidak zakat, itu disebut kafar. Nah, kalau orang Islam ada yang mengaku Muslim sama berbuat begitu, itu disebutkan dengan redaksi yang sama, kafar juga. Seperti begini misalnya, Allah berfirman Quran surah ke-14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum. Yang dimaksud di situ perbuatan ada yang Islam, tapi sama-sama perbuatan seperti non Muslim. Ngaku Muslim diajak sholat, nggak mau. Dengar azan, marah-marah. Zakat nggak dikeluarkan. Ada yang begitu? Nah, itu disebut kafar namanya. Jelas? Tapi tidak ada satupun ayat mengatakan pada konteks demikian perangi, tembak, bom. Tidak. Jadi kalau ada orang Islam kemudian melanggar ketentuan itu, nanti masuk golongan kedua. Nanti saya sebutkan pada yang kedua.
Yang kedua, golongan kafir disebut dengan redaksinya kafir, jamaknya kafirun. Kalau yang tadi kafar, jamaknya kafaru. Contoh kafaru, Quran surah kedua ayat ke-6, paling kanan sebelah atas di mushaf. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tu la yu'minun. Jelas? Baik, yang kedua kafir, jamaknya kafirun atau kafirin. Kalau disebutkan kafirun, pada umumnya menunjuk pada non-muslim. Dia tidak memerangi orang Islam. Ya, kadang-kadang berbuat baik juga, tidak ada persoalan, cuman kadang-kadang suka ngajak-ngajak. Ya. Nah, turunnya surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, itu asalnya Nabi didatangi. Sekelompok duta-duta di masa-masa Nabi berdakwah, datang sekelompok orang pada Nabi. Dia mengatakan, ya Muhammad SAW, kita nggak usah ribut, nggak usah perang. Ya kata Nabi, kita kan memang nggak pernah ribut. Saya pun nggak ngajak perang. Ya. Baik, sudah. Kalau begitu gini aja, kita nggak usah ribut, nggak usah perang. Yang kita lakukan, kita masing-masing toleran aja. Kita memang beda, perhatikan tuh. Kita memang beda, mengakui beda. Jadi, maaf ya, sejahal-jahalnya Abu Jahal, tetap mengakui bahwa perbedaan agama itu ada. Abu Jahal, se-Abu Jahalnya mengatakan kita beda. Jadi kalau ada yang sekarang mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu kata Nabi di hadis Muslim, kalau orang dulu dengar pernyataan itu bisa kaget. Di Abu Jahal kalau hidup lagi, dengar orang liberal sekarang, itu kaget itu. Kok kamu bilang gitu? Misal ya. Kok kamu bilang gitu? Itu bisa ikutan kaget. Ya kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih dan perang. Gini saja, kami malam ini ikut nyembah Tuhan kamu. Kamu besok-besok nyembah Tuhan kami. Maka satu turun kemudian ketentuan dalam Al-Quran dan fenomenal sampai sekarang. Ini ayat dan kalimat tidak ditemukan di kitab manapun, cuma di Al-Quran. Saya punya koleksi kitab-kitab lain, Alhamdulillah, dan kita harus saling menghormati dengan yang lain, tapi hanya Anda temukan kalimat di Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafir. Tiba-tiba Allah turunkan kalimat yang halus dan lembut, dasar toleransi dalam Al-Quran. Katakan Muhammad, perhatikan pada orang-orang kafir itu. Apa itu kafir? Kafir itu tadinya Pak bahasa Arab halus, Bu. Bukan kasar, halus sekali, lembut di situ. Kafir itu dari kata kafara. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafar. Kafar. Kafar itu asalnya sesuatu yang terhalang, begini. Sehingga menutup yang ada di dalamnya. Kafar ini kafar buku. Kenapa disebut kafar? Karena menutup isinya begini. Ya. I'm covered by this book. Ya, saya tertutup nih dengan buku ini. Ya, bahasa Arabnya kafara itu terhalang, tertutup. Orang yang menghalangi dirinya atau menutup diri belum mau menerima disebut kafir namanya. Maka Quran ketika menurunkan ayat ini kalimatnya lembut. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup diri ini dari dakwah kamu. Dan makanya ketika disebut kafir mereka nggak marah. Saya belum pernah dengar riwayat menyebutkan begini. Ketika Abu Jahal disebut kafir langsung menghunus pedangnya. Apa? Ya. Katakan, hei orang kafir. Enak aja nyebut saya kafir, saya keluar pedang. Tidak. Mereka diam aja. Abu Jahal itu pakar bahasa Arab. Abu Lahab paham bahasa Arab. Disebut kafir biasa aja. Kenapa orang sekarang tiba-tiba marah-marah? Bahasa Arab gak ngerti, Quran gak hafal. Karena tidak paham. Itu kita pahamkan. Jadi kalau ada orang belum paham bukan dimarahi. Rumusnya dipahamkan. Dijelaskan dengan lembut. Makanya Quran mengajarkan lembut. Ya, Bapak kenal Firaun gak? Oh. Bu, Fir'aunnya itu kan kejam, kasar. Fir'aunnya, sekasar-kasarnya, itu Nabi Musa dan Harun ketika diperintahkan berdakwah, disuruh lembut. Nggak percaya buka Quran surah 20, ayat 43 sampai 44. Kata Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyalahgunakan kekuasaan. Tapi belum selesai ayatnya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dakwahi dia dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dia salah dan mulai takut dengan Allah mau berubah. Perhatikan. Maaf ya, Fir'aunnya diutus 2 orang nabi dan rasul. Ahli surga, dekat dengan Allah. Perhatikan baik-baik. Dekat dengan Allah. Surga dijamin. Amal luar biasa. Diutus berdakwah kepada manusia paling kejam, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tetap diperintahkan berkata dengan lembut. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Anda dengan Nabi Musa, soleh Musa. Anda dengan Harun, masih baik Harun. Anda berdakwah kepada teman Anda yang bukan Firaun. Kepada istri dan pasangan Anda yang bukan Firaun. Kenapa mesti kasar? Kata Allah, katakan cinta, Anda katakan putus.
Pertama katakan lembut. Kenapa Anda harus kemudian berlaku kasar? Kembali kemudian ke ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Tadi kafir, ya, disebut kafir terhalang dan lakum dinukum waliyadin. Sudah, begini saja yang paling bagus. Jangan saling ganggu. Kami hormati Anda hormati kami. Sudah, itulah dasar toleransi dalam Islam. Jadi kalau kami ibadah, biarkan kami ibadah. Anda ibadah pun nggak boleh diganggu. Makanya dalam Islam nggak boleh Anda ganggu, Pak. Ya, saudara kita sebangsa senair Natalan, jangan diganggu. Jangan diganggu. Biarkan ibadah dengan tenang. Kalau bertanya tentang Islam, dakwahi, itu indah, lembut kan? Selesai. Ya, kalaupun tak mengucapkan misalnya selamat atau apa, hormati juga karena itu bagian dari ibadah. Ya, kalimat itu kan cuma kalimat. Di Islam itu kalimat jadi ibadah. Syahadat kan pakai kalimat. Nikah pakai kalimat. Kebolehan berhubungan suami istri itu pakai kalimat. Kalau nggak ada kalimat, nggak boleh. Saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar kontan. Ya kan? Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar, boleh ngutang nggak? Itu kan kalimat. Dengan kalimat itu sah hubungan pernikahan. Dengan kalimat sah keislaman. Maka dari itu, kalaupun ada perbedaan pendapat, kita hormati. Cuma, saling penghormatan ini tidak menjadikan kita mencampur adukannya. Jelas sampai sini? Nah, cuma hukum tafsir mengatakan begini. Kalau tidak disebutkan orangnya sekali lagi, dan kapan kejadiannya, maka kejadian itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Zaman Nabi, ada orang tidak menyakiti, tapi suka ngajak-ngajak. Maka zaman sekarang pun pasti akan ada. Saya tanya pada Anda, ada nggak non-muslim tidak menyakiti, tapi suka ngajak-ngajak? Ada? Ada. Maka jangan aneh kalau ada yang seperti itu. Nggak usah marah-marah. Anda datang Car Free Day. Karena yang free, yang lain tidak. Begitu datang, dikotbahi, dia apa? Jangan marah-marah. Nggak usah marah. Cukup katakan begini. Ya Pak. Atau ya Mbak. Oh ya, terima kasih. Bapak terlambat. Yang seperti Bapak sudah ada dulu 15 abad yang lalu. Abu Jahal, Abu Lahab datang pada Nabi. Ngajak juga Pak. Waktu itu turunlah surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu Pak kafir sebenarnya nggak kasar, kalimatnya lembut sekali. Orang yang belum mau menerima seperti Bapak nggak apa-apa. Ya, lakum dinukum waliyadin, turunlah di surah Islam di situ untuk menghargai toleransi. Sampai kaget malah. Ya. Ini kalau seperti itu kembali kita yang berdakwah dengan kelembutan. Kalau seperti itu damai dunia tenang. Ya nggak ada kan? Sekarang iman mau diambil ya ada pembelaan. Makanya jihad itu bukan nyerang, jihad itu membela ketika diserang. Itu asalnya. Syariat jihad datang itu mempertahankan diri. Bagaimana bertahan? Masa diambil diam saja? Maka ada pembelaan di situ. Makanya kalau saya katakan, kalau Anda ngaji dengan kelompok manapun, dia aja nyerang orang dengan dasar jihad pasti itu keliru. Itu salah. Apalagi tempat yang aman itu fatal salah. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan dan menewaskan satu orang saja, kalau dia tidak bertobat sampai wafat, maka ancamannya neraka jahanam tak keluar saja. Itu ada di surah keempat An-Nisa. Hati-hati ayat 92 sampai 93. Jelas kalimatnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, memakan korban satu orang beriman, wafat dia. Awas ya, fajaza'u jahannam, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya tidak keluar. Saya tanya pada Anda, maaf ya, orang beriman mana yang punya cita-cita masuk neraka jahanam kekal dalam? Kan? Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Orang beriman mana yang pengen dimurkai Allah? Wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijadikan siksa yang pedih. Sekarang ada orang datang bom di jalan ini, jalan itu, di tempat ini. Itu kan ketika dia membom dirinya sendiri, dia meninggal seketika. Ada kesempatan tobatnya? Ada. Makanya hati-hati. Awas, kalau ada paham-paham demikian itu pasti salah paham keliru. Saya sering katakan, waktu kejadian bom jalan Tamrin itu, saya bilang, itu pertanyaan pertama jamaah pada saat itu. Meledak, Ustaz, apakah bom jalan Tamrin itu masuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Tanya lain. Jelas ya? Awas, ini yang dimaksud moderasi dalam Islam, toleransi dalam Islam. Ya, jelas sampai sini ya? Baik, kembalikan. Nah itu, maaf, kalau ada yang memang sengaja nekat untuk menyakiti, menzalimi, menganiaya dan sebagainya, ada pembelaan di situ. Kaidahnya berubah dari kafir berubah jadi kufar. Kufar. Makanya di redaksi di Quran ketika menyebutkan kufar, kalimatnya tegas, asyidda. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Makanya kalau mau pintar, ngaji, jangan sekedar baca terjemahan. Karena terjemah tiga-tiganya sama, kafaru kafir, kafirun kafir.
Qul ya ayyuhal kafirun, katakan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir. Asyidda'u 'alal kufar, keras pada orang kafir. Ngaji pakai terjemahan, jadi salah semua jadi kafir. Jelas ya? Nah, maka dari itu cek, belajar tafsir yang baik, kapan ini kemudian direspon lembut, kapan direspon dengan ketegasan. Ada tempatnya. Tapi yang kembali ke sini, ukuran keislaman yang benar secara akidah, mengucapkan syahadat dengan lisan, diimani dengan hati. Paham? Kalau lisan berucap, hati tak iman, disebut munafik. Kalau dua-duanya tidak keluar, maka itu yang disebut dengan kafir. Jelas sampai sini? 2. Ukuran Islam yang benar secara ibadah. Nanti saya mau katakan ini masuk yang mana. Ya. Kedua, secara ibadah. Kalau ada yang melanggar ketentuan ibadah ini, maka Islamnya belum baik. Tapi tidak masuk kategori kafir. Masuknya fasik atau asin. Orang yang bermaksiat kepada Allah. Atau fasik yang melanggar ketentuan Allah. Contoh. Muslim kalau sudah masuk Islam, sudah bersyahadat. Maka wajib untuk ibadah. Karena itu Nabi di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di hadis Ar-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika ditanya tentang Islam, maka dijawab anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah akidah. Setelah itu wa tuqimas shalah ibadah, wa tu'tiyaz zakah ibadah, wa tasuma Ramadan ibadah, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Salat, zakat, puasa, haji. Salat itu ibadah. Kalau ada orang ngaku Islam dia enggak salat, tidak otomatis mengeluarkan dia dari Islam. Cuma dia disebut fasik. Asin, bermaksiat dia. Orang Islam gak mau puasa. Ya, ikut-ikutan seperti puasa Ramadan. Padahal ketika dia kumur-kumur pakai sirup. Nah, itu fasik, asin. Jelas? Dia bermaksiat kepada Allah. Kecuali kalau orang itu sudah menolak kemudian jenis ibadah dan menghalalkan dosa besar yang diharamkan. Maka itu sudah kafir hukumnya. Sama-sama kafir. Misal ada yang menghalalkan zina, itu sepakat ulama, kafir. Ya. Misal ada yang mengharamkan sholat, sepakat ulama. Ya, makanya ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Ya, beliau menulis kitab 19. Di kitab keduanya ada judul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-11, paling kiri sebelah bawah, paragraf yang ketiga. Ya, perhatikan kalimatnya. Di situ beliau menyebutkan aliran al-abahiyun. Hati-hati nih. Hati-hati, awas, hati-hati. Wa minhumul abahiyuna. Ada aliran sesat namanya abahiyun. Apa itu aliran abahiyun? Perhatikan baik-baik. Aliran ini kelihatan rajin berzikir, seperti rajin berzikir. Tapi salah kesimpulan, konslet. Menyimpulkan wasafa qalbuhu, karena udah banyak latihan zikir. Ya, zikir itu bisa banyak turunannya, bisa bacaan-bacaan, ada. Ya, Quran surah ke-4 dalilnya 103. Ada lagi yang doa zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Salat disebut zikir, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalimat-kalimat thayyibah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, ya, asmaul husna itu disebut zikir. Ya, Quran surah kedua ayat 152 misalnya. Zikir, banyak zikir. Jadi jenisnya banyak. Cuman ada yang salah. Begitu dia merasakan enak, yang dia kejar kuantitas bukan kualitas. Kesimpulan salah, wasafa qalbuhu, merasa bersih hatinya. Karena sudah bersih, merasa dekat dengan Allah. Fala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu. Sudah enggak berlaku perintah dan larangan. Jadi dia menganggap ini zikir latihan untuk dekat dengan Allah. Sampai sini benar. Tapi kesimpulan salah, karena sudah dekat dengan Allah enggak perlu latihan lagi. Jadi kalau kita sekarang sholat masih latihan. Bagi dia kalau levelnya sudah tinggi enggak perlu sholat lagi. Gimana orang ini? Kata Syekh Hashim, orang ini misalnya Anda temukan keseharian, datang di Jawa menyebar tahun 1333 Hijriah. Hati-hati kalau Anda datang kepada orang-orang ini, datang mau konsultasi macam-macam tampilan bagus. Seperti kiai, kadang-kadang pakai jubah, lebih lebar daripada Batman, pakai ini macam-macam. Ya, tanya Anda, begitu Anda sedang konsultasi, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai aja. Anda tanya, Bah, Pak, apa enggak sholat dulu? Nah, tiba-tiba jawabannya muncul. Ai masih latihan. Kalau Abah, jasadnya ada di sini, rohnya sedang sholat. Cilaka ini. Ini Abahiyun Empire. Ini apa kata Syekh Hashim? Aliran sesat menyesatkan. Jadi kalau ada yang ikutan seperti ini, itu cenderung bisa kafir nantinya. Karena kenapa? Maaf.
maaf, menghentikan perintah ibadah dan menganggap yang lain larangan itu sudah nggak berlaku bagi mereka. Jadi bagi mereka mabuk tuh boleh, mencuri boleh. Ya namanya sudah dekat dengan Allah, salah sedikit paling dimaafkan, itu prinsip mereka. Itu yang keliru, ya. Saya pernah ditanya oleh orang liberal, salah satu tokoh lah di Indonesia. Ustaz, sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar katanya. Iya betul, saya bilang. Dalilnya kan ini, iya betul. Berarti kalau saya sudah bisa terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, saya nggak perlu sholat lagi dong. Saya diam aja, mas ini ya. Meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar, sudah ya. Saya tinggal pergi. Meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi kalau sholatnya ditinggalkan dan mengaku terbebas dari perbuatan keji dan mungkar tanpa mengerjakan sholat, berarti dia masih mungkar. Itu golongan kedua. Ketiga, ukuran akhlak. Awas, akidah, ibadah, akhlak. Karena Islam itu dirajut dengan 3 hal utama ini. Awas, orang Islam akidah mesti benar. Orang Islam ibadahnya mesti lurus. Orang Islam akhlaknya mesti mulia. Jadi kalau ada akidah benar, maaf, ibadahnya betul, tapi akhlak gak betul. Pasti ada yang salah di antara akidah dan ibadah itu. Makanya semua unsur ibadah itu muaranya akhlak. Gak percaya silakan. Salat. Apa muaranya? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Puncaknya haji itu kan melatih akhlak juga di situ. Makanya ketika Anda berputar 7 kali itu, 7 kali, jangan saling dorong, jangan saling injak. Ada peluang nyium hajar aswad tapi jangan saling menyakiti. Itu dipakai prakteknya. Makanya hidup jangan putar-putar aja. Berangkat, pulang. Kalau cuma makan, tidur, binatang juga bisa. Apa fungsi iman kita di situ? Kalau berangkat, pulang, berangkat, gelap, pulang, gelap. Mana fungsi imannya? Oke, berputar sambil zikir. Ada peluang kejar seperti sa'i. Apa artinya sa'i? Lari-lari kecil. Kalau lari-lari cepat, maraton. Sa'i itu asalnya bukan dari kecil. Dari kata sa'a yas'a, usaha yang sungguh-sungguh. Karena di tempat itu ada seorang ibu yang pernah usaha sungguh-sungguh supaya bisa mendapatkan minuman tuh anaknya. Makanya kalau Anda sedang kerja, prinsip sa'i dipakai. Kerja yang sungguh-sungguh, yang serius. Dimanapun Anda bekerja. Di birokrasi, diplomasi, di militer, di pekerjaan dagang, di perusahaan. Kerja yang sungguh-sungguh, yang serius. Disiplin. Itulah Muslim. Sa'inya dipakai. Naik dengan sofa. Kalau Anda naik dengan sofa, maka Anda berada di puncak kesuksesan. Awal mula kesuksesan. Sofa, jernihkan pikiran Anda. Yakin dengan Allah seperti Sayyidah Hajar yakin. Jernih. Gak mungkin Allah mengabaikan saya. Turun. Kadang-kadang hidup naik turun. Gak semuanya di atas. Mesti turun. Datar. Ada peluang kejar. Makanya di antara 2 lampu hijau itu berjalan cepat-cepat. Lari-lari kecil. Kenapa? Karena lihat peluang. Kalau ada peluang, kejar. Peluang dagang, marketing, kejar. Peluang kedudukan yang bagus, kejar yang bagus. Dengan cara yang benar. Walaupun sampai sana, kadang-kadang fata morgana, oh ternyata bukan, balik lagi. Tapi jangan putus asa. Yang pakai kan orang lain. Alexander Graham Bell tuh, penemu apa? Telepon. Thomas Alva Edison, penemu apa? Lampu. Thomas Alva Edison tuh 1000 kali uji coba. 1000 kali. Kalau dia baca surat An-Nur selesai itu. Wal misbahu fi zujajah. Ya lampu itu kalau ingin bertahan, mesti ada kemudian penutupnya. Kaca penutupnya. Baca surat itu selesai. Sampai 1000 kali meneliti. Tapi kan nggak putus-putus. Kerja lagi. Kita demikian. Capek. Mungkin boleh jadi setelah sekian kali itu Allah menggerakkan kemudian pintu-pintu langit. Dibuka, dihentakkanlah. Ibunya yang kerja keras, anaknya yang dapat bagiannya. Mungkin dari situ. Kadang rezeki itu nggak datang dari Anda semua, Pak. Mungkin dari anak, dari doa istri. Makanya bukan aib, Pak. Bapak berangkat minta istri doakan. Ya, ibu juga bisikin, Bu. Papa berangkat ya, semangat Pak, doaku menyertaimu. Papa malam ini kemana? Ke hatimu. Ya udah selesai lah. Udah rumah tangga selesai lah, enak itu. Ya, maka demikian orang Islam itu akidahnya benar, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia. Ya puncaknya akhlak. Jadi kalau Anda umrah bolak-balik sampai sini masih saling sikut-sikutan, ya untuk apa sih? Rebutan sambil melukai orang lain. Untuk jabatan saling menyingkirkan orang, meninggal juga. Anda wafat juga, Anda dihisab Anda. Dihisab juga. Nah, maka yang terakhir puncaknya akhlak. Karena itu pernah ada seseorang disebut oleh Nabi di hadis Muslim, puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi dia bangkrut di akhirat kelak dan dilemparkan ke neraka. Itu ada di hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Disebut orang muflis oleh Nabi. Jadi di akhirat itu begini, Pak. Ini ya, Bu ya. Kata Nabi, yati yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang ahli sholat, datang di hari kiamat, rajin sholatnya. Wasiyamin, rajin puasa. Wa zakatin, rajin zakat. Cuman maaf, wa yati qad syatama hadza. Cuman rajin juga mencela orang. Ini Nabi kalau sampaikan pasti terjadi. Ada orang ahli salat rajin mencela.
Akan ditemukan. Rajin puasa, rajin nyela. Rajin taklim, rajin berselisih, ada. Ya, hati-hati. Rajin haji, ada. Tapi sayang, maaf. Wadaraba hada, senang berkelahi. Puncaknya wasafa kadama hada, ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Sekarang kebukti. Orang sekarang tembak orang lain, Allahu Akbar. Bom orang lain, Allahu Akbar. Dengan konteks yang salah. Kebuktian. Nanti di hari kiamat ketika dihisab, wa yati qad syatama hadza wa qadzafa hadza dan seterusnya. Perhatikan, tu'khadhu hadza min hasanati. Orang yang salat tadi, ketika dia salat dan mencela orang lain, maka pahala salatnya langsung diambil dipindahkan pada yang dicela itu. Makanya saya sering katakan kalau sedang dicela orang enggak usah marah. Transferan pahala. Dan enggak usah bikin status juga. Alhamdulillah ditransfer pahala oleh si dia tuh udah dasar mencela, pindah juga. Itulah akibatnya dosa mencela, tapi ditunjuk orangnya. Itu sama aja pindah. Jelas ya? Nah, ketika diambil ini, pahala sholat, pahala haji, pahala puasa, tiba-tiba masih ada di sini keburukan belum selesai. Pernah fitnah orang misalnya. Dan nggak ada yang bisa nutupin. Maka diambillah dosa yang ini, dosa orang tadi, yang difitnah tadi, ditimpakan kepadanya. Faturiha finnar, maka dilemparkan ke neraka. Makanya akhlak itu punya kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, tingkatan-tingkatan iman, menuliskan di nomor hadis 2009-2010 tentang esensi diutusnya Nabi. Mengambil keterangan di Quran surah kedua ayat 151. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'ithu liutammi masalihal akhlak. Esensi aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tujuan ibadah, akhlak. Akidah mengarah pada akhlak yang baik. Jadi kalau ada orang Islam gak baik, pasti ada yang salah dengan keislamannya. Ada yang ibadah nggak baik akhlak, pasti ada yang salah. Oh, kita baru selesai sholat, assalamualaikum, damai. Assalamualaikum, tenang, nyaman. Maka dari itu, Al-Imam Al-Bukhari memasukkan kategori akhlak dalam kitab iman. Di hadis ini. Jadi hadis yang akan kita baca ini, hadis tentang parameter nomor 3. Tapi dikaitkan dengan kitabul iman karena menentukan kualitas keimanan seseorang yang diukur dari akhlaknya. Jelas sampai sini? Halo? Nah, itu maksudnya. Hadisnya belum kita baca, ya, belum. Baru satu kalimat ini. 10 menit lagi ya, boleh? Ya, saya selesaikan dulu. Al-Muslimu, orang Islam yang baik itu, terjemahkannya demikian. Baik akhlaknya, awas, hati-hati. Dan baik imannya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sekarang kaidah khusus dulu. Adalah orang yang bergaul baik dengan lingkungan orang-orang Islam sesamanya. Ini kalau tinggal dengan sama Muslim. Sehingga orang itu merasakan selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Secara singkat begini, kalau orang Islam baik itu adalah orang yang bisa berperilaku damai dan tidak menyebabkan keburukan pada orang lain dengan lisan dan tangannya. Kenapa disebutkan lisan dan tangan? Berarti Ustadz, kalau kaki boleh ya? Saya kesel sama dia, lisan jangan bicara, tangan jangan bergerak, tapi tendang sama kakinya. Karena nggak ada di hadis. Nah, cara bacanya bukan begitu. Ya, pengertiannya bukan seperti itu. Ini disebutkan dengan kalimat dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Kalau di bahasa Indonesia itu sinekdok pas prototo. Lawannya sinekdok totem pro parte. Pas prototo disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Kalau di kaidah Quran begini, pernah dengar ayat ini? Wala taqul lahuma uffi wala tanharuhuma. Quran surah ke-17. Ya, Anda baca dari ayat 23 sampai 27. Paling kiri dari tengah sampai dengan ke bawah. Ketika diminta berbuat baik pada orang tua, kata Al-Quran, jangan sekali-kali kamu berkata ah pada orang tua. Jangan salah baca. Oh, kalau ah nggak boleh. Kalau marah berarti boleh. Ya. Nah, belikan ini ke mama ya, ke pasar. Ah, mama nggak boleh. Ya, jangan salah menyimpulkan. Yang nggak boleh, ah kalau marah boleh. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bukan begitu cara bacanya. Ah saja tidak boleh, apalagi yang lain. Kenapa di sini disebutkan lisan dan tangan? Karena kebanyakan orang itu berbuat buruk dengan lisan, kalau enggak tangan, Pak. Jarang orang berbuat buruk pakai kaki. Coba kalau berselisih pertama kali dengan lisannya kan? Silakan cek. Orang enggak senang dengan orang, pertama kali lisan. Kalaupun orang yang enggak ada, dibicarakan di belakang. Karena lisannya tajam, Pak. Orangnya enggak ada dengan kita, dibicarakan dengan lisan kita. Saya enggak kok Pak Ustadz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh Pak. Kalau ada masalah dia mau sama. Itu lisan namanya. Ya. Tangan sekarang. Dulu tangan tuh cuma bisa fisik. Mukul begini. Sekarang lisannya nggak bicara. Tangannya bikin status. Ya. Dia tidak seperti yang aku kira. Tulis.
Kenapa Jeng? Ah enggak, biasa saja. Tulis tuh. Tungguin, bikin status pagi jam 5, ditungguin sampai sore. Baca ada komen enggak? Pantau. Tuh, respon sudah mulai datang. Itu sekarang terjadi. Makanya kata Nabi, kalau ada orang yang mengaku muslim tapi lisannya masih belum baik, gibah dinikmati bahkan jadi acara, ya tulis yang nggak bagus, hoax tuh. Demi Allah saya katakan, satu hadis ini diamalkan, hoax selesai. Satu hadis ini diamalkan, pembunuhan, pencurian, mabuk, zina, selingkuh, hilang semua. Orang mau mencuri kebanyakan dengan tangan. Silakan cek. Jadi kalau satu hadis diamalkan, orang Islam aja selesai. Kriminalitas sudah selesai. Damai hidup. Maka boleh jadi sekarang ini yang kurang kita praktekkan. Makanya pengajian jangan dihambat. Jangan dilarang orang ngaji. Tapi diarahkan mengaji yang benar. Dan kita pun kalau ngaji sekarang harus serius. Cari yang benar. Kenapa cuma datang untuk ketawa pulang lagi? Apa yang didapat? Belajar yang benar. Supaya bisa diamalkan dengan benar. Jadi kalau seperti itu insya Allah kalimat radikal itu nggak akan muncul. Ya, insya Allah semua baik-baik. Radikal pun salah sebetulnya, kata-kata yang keliru. Radikal itu dari kata radix, artinya akar. Sesuatu yang mengakar, radikal sesuatu yang mengakar. Jadi kalau orang itu belajar Islam yang mengakar dengan benar, belajarnya paham, nggak akan muncul kekerasan. Yang benar itu ekstrim, keras itu ekstrim namanya. Karena radikal itu salah kata itu. Makanya ada kopi radix yang diracik dari akarnya. Itu asalnya. Saya mengajarkan sesuatu yang keilmuan ya, ranahnya keilmuan. Makanya kalimat-kalimat sekarang, isu-isu yang dibangun itu kita jawab dengan akhlak. Jangan dengan argumentasi capek. Ini argumen begini, komen begini, balas. Ya sama-sama radikal juga. Radikal ekonomi, banyaknya korupsi. Ya, radikal di bidang ini, radikal di bidang itu. Di agama, kita tunjukkan dengan cara yang benar. Radikal katanya ini agama, jawab. Ini kita lembut, ini berlaku begini dan seterusnya. Itu yang perlu dijawab dengan akhlak sekarang. Jelas ya? Dan jangan banyak berdebat, sudah. Menghabiskan energi dan sebagainya. Saya tidak mengajarkan mencela orang lain. Sekalipun orang itu mencela kita. Termasuk kalau ada yang mencela saya, jangan dibalas. Saya nggak marah, kenapa Anda marah? Kita doakan dengan baik. Jelas ya? Baik, kalau ada ustadz ini, ustadz radikal ya nggak apa-apa. Saya dikasih gelar dari Universitas Amerika, International Passion University, ngasih gelar ke saya, Dr. Honoris Causa, di bidang dakwah moderat. Di Amerika memberikan gelar ke saya sebagai dai moderat. Anda nyebut saya radikal, Anda kurang minum susu. Tapi kan tidak harus berdebat, kita jawab dengan akhlak, dengan mulia. Jelas ya? Baik. Ya, jangan rame-rame lah. Baik, teruskan. Fokus baik-baik. Ini kalimat pertama. Jadi jaga lisan. Tolong perhatikan ya, sebulan lagi kita ketemu. Saya harapkan keluarkan oleh kita. Ya, keluarkan oleh kita kalimat hadis ini. Jadi mulai sekarang tahan lisan. Bawa ke rumah tangga. Suami istri sedang ada, maaf ya, perbedaan pendapat, tahan lisan. Jangan mencela. Awas hati-hati, jangan dibicarakan di belakang. Ibu pengajian, awas hati-hati. Kelemahan perempuan itu banyak di lisannya. Laki-laki banyak di matanya. Awas hati-hati. Perempuan dua, di lisan dan di telinga. Ya hati-hati, Ibu ya, kalau nerima telepon dari orang gak dikenal, udah, batasi aja. Lisan kalau bicara dengan teman-teman itu ada di Quran surah 4. Ayat 34. Sekalipun ibu kumpul-kumpul, jangan sampai berbicara pada sesuatu yang gak harus dibicarakan. Apa diantara contohnya? Perempuan istri solihah tidak akan mengungkit tentang suaminya ketika tidak sedang bersamanya. Kecuali kalau ada konsultasi dengan orang yang thiqah dipercaya. Kalau tidak, jangan bicara. Memang judulnya pengajian, tapi kadang-kadang gak tertahan. Jang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Keluarga? Baik. Suami gimana? Di situ masalahnya. Ya, karena itu disebut nisa. Ibu tahu nisa artinya? Perempuan tuh kalau sendirian marah namanya, Pak. Ya, kalau banyakkan nisa. Kalau laki-laki konsisten. Sendirian rajul, banyakkan rijal. Tinggal merubah cara baca, tapi akarnya sama. Rajulun tuh rajul, tegak, kuat, berwibawa. Makanya kalau ada orang berbicara sudah tidak tegap lagi, maka berkurang kelaki-lakiannya. Apa kabar? Nah itu berkurang itu. Makanya dia nggak bisa jadi imam sholat. Kalau jadi imam bubar jamaah. Ya Allah. Bubar nanti. Ya. Paham ya? Tapi perempuan tidak. Perempuan kalau sendirian mar'ah. Banyakan nisa. Apa itu mar'ah? Dari kata muru'ah. Ya punya 3 arti. Sesuatu yang ingin tampil indah. Mar'ah. Kayak kalau ibu-ibu senang dengan keindahan normal. Wajar bu. Gak apa-apa gitu kan, bangun tidur, cek lagi, semua mesti rapi, mau ke pengajian, make up dulu, dandan yang rapi, kadang-kadang seragaman,
Kadang minta pendapat ke suami, nggak apa-apa Pak, dijawab aja respon. Papa mau ngaji nih, kapan Mas siang? Pak bagus mana ya Pak, yang merah atau yang biru? Oh kayaknya biru deh mah, merah deh katanya. Ya, nanya tapi dapat jawaban sendiri Pak. Ya, kalau dipakai alhamdulillah, begitu keluar kuning. Ya, nggak apa-apa. Turun, cek lagi kan, turun mobil kaca spion lihat lagi, emang nggak apa-apa biasa. Dibuka di tas ada cermin nggak apa-apa. Makanya orang Arab punya peribahasa al-mar'atu kal mir'ah, perempuan lekat dengan cermin. Untuk menunjuk pada makna pertama, keindahan, kedua, senang tampil terhormat, ketiga, amat perasa. Kalau di psikologi ada IF namanya, enfuhlung. Ya, seperti mir'ah, seperti cermin nilai rasanya. Bapak tahu cermin ya? Ya, cermin itu kalau kita pecahkan, bisa nggak disusun lagi? Bisa Bu, jangan salah. Bisa disusun lagi, cuman tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama perempuan begitu, kalau disakiti cepat memaafkan, cuma sulit melupakan apa yang dialami. Catat ya. Gitu. Makanya kalau punya persoalan sekarang, rekening listrik 15 tahun yang lalu ada lagi. Ya. Dulu juga kan Bapak dulu, dulu juga, padahal kan persoalannya sekarang gitu. Tapi itu biasa, artinya normal. Artinya biasa. Cuman kalau banyakan berubah menjadi nisa. Dari kata nasa. Apa itu? Satu, sifat yang mudah tersentuh keadaannya, dan kedua, yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Jadi maksudnya begini, perempuan itu sependiam apapun kalau sendirian, kalau ketemu temannya bisa ngobrol, cerita. Nah kalau sedang cerita itu jangan menceritakan apa yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antara larangannya di Quran surah keempat ayat 34. Makanya jaga lisan di sini, kita praktekin ya sebulan ke depan. Jaga tangan ya, hati-hati tangan. Puncaknya semua anggota tubuh kita. Kalau bisa begini, kalau bisa sepekan ini latihan dulu. Latihan lisan dulu lah sepekan. Di setiap ingin berkata yang kurang baik, tahan. Ingin bicarakan orang, tahan. Datang ke perkumpulan sedang bicarakan orang, pamit dulu sebentar. Kemana sih? Sebentar, nanti saya balik lagi. Ya, dan jangan menyinggung mereka. Antum sih gibah sih, ngapain ada di sini buat? Gak usah. Pelan-pelan. Atau langsung ganti topik, potong langsung. Begitu sedang bicarakan orang, ada kabar nih, masya Allah hadis Nabi gini. Bagus nih pengajian ini, nggak apa-apa. Soleh kamu, bukan? Saya masih. Gitu aja potong supaya jadi baik. Jelas ya? Nah, nanti pekan berikutnya latihan lagi, turun ke telinga. Ya, terus ke mata sebelumnya, lihat mata kan, lihat TV, acara nggak bagus, latihan mata, palingkan channelnya, pindahkan. Ya, kalau Anda sudah bisa memalingkan, itu tahap iman pertama. Kedua, dengan istighfar, astagfirullah, jadi itu tahap iman paling tinggi, nomor 2. Ya, jadi kalau anti baru bisa berpaling, iman pertama, bisa istighfar, iman tahap kedua, lebih tinggi. Nah, itu istighfar itu menggugurkan dosanya. Jadi begitu Anda palingkan, kan kadang nggak sengaja terlihat kan? Nah, begitu istighfar itu menggugurkannya, hilang seketika. Biasanya kalau latihan, biasanya itu istighfar agak telat. Ya. Atau gini, yang sering terjadi istighfar cepat tapi berpaling telat. Ya, itu sering terjadi. Astagfirullah. Tapi nggak pindah-pindah itu. Ya. Nanti lama-lama kebiasaan juga hilang. Ini prakteknya. Saya nggak pengen Anda belajar hafal ini, nggak bisa dibacakan tapi prakteknya nggak ada. Ya. Itu ya poinnya ya. Turunkan ini. Nah, kemudian wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar hijrah adalah orang yang cepat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Kenapa menggunakan kata man? Kenapa hajaronya jadi pendek padahal di semua redaksi yang lain ada yang menggunakan haknya pakai alif, hajara yuhajir. Kenapa perbuatannya hajara tapi orangnya muhajir, alifnya muncul lagi? Dan apa yang dilarang oleh Allah yang mempercepat seseorang disebut seorang yang hijrah. Itu kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Supaya kita bisa belajar mengamalkan dulu apa yang telah kita dapati di hari ini. Hadisnya baru sebagian lagi kita sempurnakan. Minimal mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan usaha kita untuk mengaji di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mohon berkenan saya menyampaikan informasi. Sebagian mungkin telah disampaikan oleh staf saya sebelumnya. Bahwa pertama, Bapak Ibu sekalian, insya Allah, seperti saya sampaikan, saya mencintai Al-Quran. Dan saya ingin membagi cinta saya untuk menghadirkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Seperti disampaikan bahwa dari hari Sabtu kemarin, kita membuka sekolah terbuka untuk orang yang ingin menjadi ahli Quran, khususnya menghafal Quran. Pendaftaran disampaikan dibuka sampai hari ini, sangat terbuka, jadi tidak ada batasan.
orang dewasa, yang sepuh, yang kecil silahkan bergabung. Ini akan diformat formal, seperti belajar pada umumnya. Ada sertifikat ijazahnya, ada wisudanya juga. Bahkan kalau Anda masih produktif untuk kuliah atau belajar, nanti saya sedang membangun hubungan baik dengan beberapa kampus, baik di dalam ataupun di luar Indonesia, supaya nanti dengan sertifikat itu diberikan rekomendasi mendapat beasiswa. Insya Allah nanti Maret ada Syekh Al-Azhar ke sini. Selanjutnya saya juga ke sana. Saya akan memberikan kuliah umum. Sekaligus nanti ada membuat MOU supaya nanti ada kuota khusus di luar yang Kemenag untuk bisa diterima di sana. Ya, alhamdulillah sudah dengan Sudan kami sudah, Turki sudah, Maroko akan menyusul, Jordan kemarin perwakilannya datang untuk di luar. Di Indonesia ada beberapa kampus, cuman saya belum sampaikan dulu. Nanti kalau Anda lulus dapat, Anda bisa lanjutkan. Kemudian bagi yang sudah tidak produktif kuliah, tapi nanti berkeinginan naik level menjadi imam atau dai, alhamdulillah kita sudah tekan perjanjian dengan Al-Azhar, baru secara lisan, itu mengirimkan dai ke sana, diberikan pendidikan selama sebulan. Nanti selesai balik sini untuk mengajar kembali. Insya Allah itu sudah berjalan, nanti gelombang kedua bulan Maret akan berangkat. Nah ini dibuka pendaftaran sampai sekarang, belajarnya nanti selama 3 semester. Ya, 18 bulan. Pola menghafalnya ada 2. Dengan karantina 30 juz 30 hari. Yang kedua yang menghafal santuy. Ya, santai. Jadi ya sehari 1 halaman ya. Itu nanti akan diajarkan. Ada bentuk grup, laporan setiap hari kepada admin. Kemudian ada kuliah dengan saya. Akan bertemu saya sebulan sekali. Di situ nanti kita akan belajar bagaimana kesulitan menghafal, solusinya bagaimana, tajwid bagaimana. Lalu akan dibuka di pusat di Bekasi, nanti akan dibuka selama setiap hari. Nanti ada syekh, saya sudah komunikasi. Insya Allah mudah-mudahan yang dari Mesir, dari Libya, dari Madinah juga datang. Dari kita di Trenas di Indonesia. Nanti mereka akan nunggu. Jadi setiap hari kalau ada yang pengen setoran bisa ke sana. Ya sebulan sekali akan bertemu, timnya siap, Anda nanti setoran, perbaiki. Targetnya apa? Targetnya setahun hafal Quran 30 juz. Jadi begitu setahun 8 bulan, sudah selesai. Ada wisuda juga, ada yang nanti percepatan, ya masuk 30 hari. Kemudian kalau ingin ngambil sanad, nanti terbuka. Pada yang 7 riwayat, 10 riwayat, ada. Insya Allah kalau lulus itu ada kelas kedua. Dengan peta Quran. Peta Quran itu dengan nomor, dengan posisi. Kalau sudah tahu itu, jadi Anda bisa baca Quran dan membayangkan di saat dibaca, ini posisinya di mushaf begini. Nanti tinggal diisi ilmunya. Mau diarahkan kemana. Kalau pebisnis, nanti ada kelas bisnis. Jadi Anda tinggal praktekkan Quran dengan profesi Anda. Ya, kalau di kelas yang lain silahkan, kelas dosen, rumah tangga dan sebagainya, Anda tinggal praktekkan. Mungkin ada guru-guru yang mengajarkan, sekalipun saya mungkin meninggal lebih dulu, Anda bisa amalkan sesuai dengan profesi Anda masing-masing dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anda tinggal mendaftar saja dan tidak ada biaya-biaya karena saya tidak bertransaksi dengan Al-Qur'an. Anda hanya tinggal membeli paket untuk belajar saja, itu pun untuk Anda sendiri. Dapatkan itu, setelah itu insya Allah tidak ada yang lain-lain kecuali kalau nanti ada sesuatu saya akan sampaikan. Misal begini, Pak Ibu sekalian nih admin misalnya ada untuk pendataan, untuk komputer, guru mesti dipanggil, ada biaya ini kita nabung ya iuran 50.000 per orang, mau enggak? Oh silahkan. Kalau saya mampu, saya akan tangani sendiri. Tapi kalau ada peluang untuk berbagi, saya akan buka, kita tangani sama-sama. Ya, sepakat insya Allah? Sepakat ya? Nah terakhir, alhamdulillah mushaf sudah saya cetak, sudah dibagi juga. Ya al-akhir juga sudah. Nanti insya Allah setelah jeda ini saya sedang mencetak buku terbaru. Metode menghafal Quran 30 hari bisa dilakukan di rumah atau di tempat-tempat Anda tinggal. Kalau sudah selesai itu, saya akan cetak buku tulis. Ya, nanti insya Allah setiap yang ngaji ini, mudah-mudahan saya bisa bagi. Itu insya Allah nggak dijual, cuma dibagi aja. Ya, kalau nanti nggak ada yang lain, nggak ada pulpen, nanti saya sertakan pulpennya. Ya, nanti dibagi. Jadi saya pengen Anda ada catatan, Anda menulis juga, dan saya pengen begini. Saya pengen hujah saya di akhirat ringan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan katakan, ya Allah, saya sudah datang, saya rekam juga, saya tulis sendiri, saya ngapus sendiri, saya bagikan buku tulis juga, saya bagikan sendiri. Kalau semua itu belum mampu mendekatkan mereka dengan Allah, setidaknya mohon ya Allah hapuskan dosa-dosanya karena dia kawan saya juga. Dan setidaknya ampuni dosa saya dengan ikhtiar yang sudah saya lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan dan semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pendosa di tempat ini jangan biarkan ia pulang sebelum Kau mengampuni dosa-dosanya.
wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang tengah gelisah hatinya, jangan biarkan ia pulang sebelum kau tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami yang kesulitan ya Allah dan terlilit oleh hutang piutang, maka mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah kau uji dengan penyakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma wala asran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan ya Allah di rumah tangganya, pekerjaannya atau kehidupan sosialnya, maka mohon dengan keikhlasan amalnya angkat ya Allah dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma alimna ma yanfa'una ya Allah, mohon ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma fahimna ma ta'allamna ya Allah, berikan kami pemahaman atas apa yang kami pelajari. Allahumma wafiqna ya Allah na'mal ma ta'allamna bih wa fahimna bih ya Allah, dan berikan kami taufik untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami dan kami pelajari. Allahumma ihfadh ya Allah biladana janubna minat tafraqah wahfadh umara'ana waj'alhum mudala. Ya Allah, jaga negeri kami ya Rabbal Alamin, jauhkan negeri kami Indonesia dari perpecahan, berkahi negeri kami ya Allah, dan bimbing para pemimpin kami untuk bersikap adil dalam kepemimpinan mereka. Ya Allah, bimbing mereka dan berikan mereka ya Allah, berikan mereka hidayah-Mu dan yakinkan pada mereka akan wafat dan kembali kepadamu. Allahumma ihfadh ya Allah ulama'ana waj'alhum mukhlasin fi da'watihim. Ya Allah, jagalah para ulama kami, ikhlaskan mereka dalam berdakwah, jauhkan mereka dari perpecahan. Allahumma wahid sufufana ya Allah, satukan saf kami, satukan kami dalam keindahan Islam. Allahumma ya Allah zayyin qulubana bi nuril Islam, zayyin akhlaqana ya Allah bi akhlaqil Islam, bi ittiba'i sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hiasi akhlak kami dengan hiasan akhlak Al-Quran, keindahan Islam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.